set penentuan Fernandes sempat unggul 5-2, namun Svitolina memaksakan babak tiebreak. Namun karena terakhir dengan menang untuk mengamankan di semifinal, terus menang 7-6 tiebreak. Di Olimpiade Tokyo 2020, muda berusia 18 tahun yang lolos babak kualifikasi. Karena 150 dunia ini menang Bencic dan meraih tiket semifinal pertamanya di turnamen Grand Slam. 2 sets to love, 6-3, 6-4. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sport Pagi. Saya Yudhika Satria Daya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tazkirah kita ini menjadi gambaran keimanan kita kepada Allah. Di mana kalau kita merasa ini upaya menyentuh nurani, inspirasi, dan ini ibadah, maka kesenangan di dalamnya itu sudah bagian dari bukti hidupnya bibit iman kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita nikmati ini itu netral. Netral yang saya maksud, sudah kita menikmatinya, tinggal melakoninya. Jadi kalau kita punya modal, punya nurani, punya pikiran, lalu melakoninya, kita akan mensyukurinya. Sebaliknya, kalau kita merasa hanya otomatis, kondisi yang ada, kehidupan yang ada itu, maka kita akan banyak lalai. Nah, menganggap biasa itu kita lalai, akan banyak kerugian kita. Jadi akan ada dua sikap. Dalam hidup ini ada orang yang maksimal waktunya dimanfaatkan untuk meraih yang terbaik sehingga berprestasi. Bagi orang yang lalai hanya bisa menikmati, maka dia akan banyak kehilangan kesempatan. Nah, berkenaan dengan itu, saya mau mencoba mentadkirahkan salah satu hadis yang populer bagi kita. Hadis ini sangat populer sebab memang dia harus menjadi peringatan ringan. Maksud saya ringan, dalam segala aspek ada bagusnya kita diingatkan. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis Bukhari, ni'matani, ada dua nikmat. Wah, ada dua nikmat maghbunun fihima, yang tersembunyi terbungkus, yang kalau kita tidak mampu menggalinya, maka dia akan lewat begitu saja. Dan inilah yang banyak menimpa kaum muslimin. Nikmat ini akan selalu membuat orang banyak menyesal di akhir
atau bukan akhir, di episode-episode hidupnya. Tidak mesti setelah tua, tidak mesti bahkan setelah mau wafat, tidak mesti. Episode-episode hidup dia akan banyak mengalami penyesalan. Kenapa? Maghbunun ini memang ujian. Nah, nikmat yang luar biasa ini yang maghbunun fihi makatsirum minan nas menjadi ujian bagi banyak orang karena itu tadi cara menyikapinya. Nikmat ini yang pertama as-sihhah adalah kesehatan. Wal faragh kelonggaran atau kesempatan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat sehat misalnya. Kita dalam hidup itu kalau suasananya biasa, normal, kita kadangkala tidak mampu mengambil kesimpulan cepat bahwa kesehatan ini saya harus maksimalkan untuk berbuat sebelum hilang ini masa sehat. Karena akan ada waktunya lewat itu sehat. Akan ada waktunya kita sakit. Nah, memanfaatkan waktu pada saat kita sehat ini penting. Nah, khusus berkenaan dengan sehat, ada agama mengingatkan. Apa yang oleh agama ingatkan? Selain mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan, bagi kehidupan hari esok, juga bagaimana kesehatan ini dijaga sehingga lama sehat. Jadi dua maknanya. As-sihah di sini, kalau kita bisa menyadari, Masya Allah, saya sehat, saya harus isi dengan dua hal. Mengisinya dengan sesuatu yang positif bagi saya. Yang kedua, betapa nikmatnya sehat ini sehingga harus saya jaga. Gambaran singkatnya begini, menjaga kesehatan. Saya pernah punya teman yang lama berteman, tapi cara makannya saya belum tahu. Begitu satu saat ada konferensi di sebuah daerah di ibu kota, sekian hari, selalu tidak mau makan malam, selalu saya diajak makan sore. Saya selalu ngajak angkat yang ini, karena ini yang penyakit yang banyak sekarang. Saya tanya kenapa, dia bilang saya berupaya menikmati kesehatan saya yang sekarang. Saya sudah umur 56 tahun, tinggal menunggu waktu-waktu pensiun. Tapi banyak teman saya yang dikasih amanah tidak mampu lagi seperti saya. Salah satu yang saya lihat adalah pola hidup makan. Nah, sengaja langsung saya cepat ambil ini sebab menjaga proses atau pola hidup nikmat kesehatan ini dari pola hidup yang baik, pemicu utamanya pola makan. Khusus tentang menjaga kesehatan ini hal-hal yang tentu bagi kita usia masing-masing beda, tinggal bagaimana keseriusan menjaga kesehatan itu sebelum datangnya sakit. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Fun Fact, berita-berita terpopuler, mulai dari budaya pop para idola remaja, sorotan publik yang menjadi viral, hingga hal-hal unik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pop News, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Desainer busana Indonesia Ana Avanti membuat baju APD Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Ini akan memberi kompensasi atau Berita dari seluruh Indonesia kita amati, dapatkan referensi penuh energi. kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini
untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saya mau stressin tentang pentingnya kita sadar. Kenapa sadar? Sebabnya kita tahu sehat itu begitu penting karena segalanya menjadi tidak bermakna. Saya katakan, segalanya fasilitas menjadi tidak bermakna bagi kita kalau kita sudah tidak sehat. Apa yang mau dinikmati kalau sudah tidak sehat? Nah, pemirsa sekalian, ini yang harus kita betul-betul upayakan dalam hidup ini sebagai nikmat yang Allah karuniakan untuk jangan lewat begitu. Bukankah Allah menegaskan dalam surah Wal Asri? Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Sehat dan waktu beriringan. Ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Maka wajar kalau Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Karena begini, kadangkala kita pada saat ada penyakit, ada keluhan, kita anggap remeh itu. Misalnya ya, banyak teman-teman yang kalau dalam kesempatan yang sama baru sadar kenapa tidak maksimal belajar, kenapa tidak maksimal meraih prestasi waktu usia muda. Pada usia tua dia sudah tidak bisa lakukan, biar dipaksa. Nah, beruntung adik-adik misalnya yang masih muda hari ini, maksimalkan itu, akan ada waktu itu berputar, tidak akan pernah kembali. Kejar memang hal-hal yang bisa berprestasi sifatnya bagi kita hari esok. Karena begini, Allah tegaskan itu, Allah memberikan kamu nikmat apa yang kamu minta. Dan kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Sehingga nikmat terutama dalam kesehatan harus betul-betul kita upayakan maksimal. Yang kedua tadi dari hadis, wal faragh, longgar. Nah, kelonggaran ini pemirsa sekalian, kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang petunjuk itu datang karena memang kita ada upaya, ada pengalaman membaca situasi, aduh, saya dalam hidup ini sudah misalnya ya, sudah usia sekian, belum punya karya satu pun buku. Teman saya sudah sekian kali saya diajak launching bukunya, usia sama, waktu yang digunakan sama-sama 24 jam. Tapi kenapa tidak bisa? Boleh jadi bukan karena kita terlalu bodoh, boleh jadi bukan. Tapi kemampuan memaksimalkan al-faragh ini, nikmat kelonggaran itu, nikmat longgar ini yang harus kita tidak boleh. Kenapa saya tidak boleh? Bukan memaksa. Karena kapan tidak, maka penyesalan yang ada itu tadi akan lahir. Ya Allah, temanku prestasinya begini. Kenapa? Waktu longgar dulu, waktu belum berkeluarga misalnya, waktu belum banyak tanggungan, termasuk juga masih sangat leluasa. Saya berleha-leha, saya santai-santai, saya ini akan ada pada saat kita sudah sempit. Banyak di antara kita yang berkata, kenapa saya tidak selesaikan memang dulu studi sebelum saya punya tanggung jawab yang banyak. Karena dambaan orang untuk menyelesaikan proses pendidikan itu semua ada. Kenapa sebelum menjabat saya tidak selesaikan memang kuliah saya? Misalnya baru S1 mau naik. Penyesalan ini walaupun tidak terlalu kelihatan karena bukan sesuatu yang membuat kita parah hidupnya, tapi al-faragh,
Kalau kita bisa minta kepada Allah mendapatkan petunjuk, akan melahirkan prestasi yang baik, yang bisa dibanggakan. Itulah sebabnya ada orang tua kita, dia biarkan anaknya perbanyak memang main waktu kita masih kecil. Tidak usah pilih-pilih mainan. Lakukan semua. Termasuk yang kamu senangi, bahkan yang sulit bagi kamu, cari memang itu. Berprestasi atau tidak itu belakangan. Ada orang tua yang bilang begini, silakan nak. Kenapa? Agar kamu punya banyak cerita pada saat kamu tua. Mudah-mudahan kamu bisa tua, dikasih oleh Allah usia, kalau istilah kita sekarang, bisa mencapai usia pensiun. Kalau usia pensiun itu kan istimewa. 58 tahun atau 60 tahun yang fungsional. Bahkan kalau yang guru besar sampai 70 lebih, misalnya. Makna orang tua ini begitu. Kesehatanmu nak cari memang, tapi yang kira-kira bermanfaat bagi kamu, yang bisa menjadi catatan bagi kamu dan membanggakannya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pasti dalam hidup manusia bukan hanya di akhirat, walaupun akhirat itu disebut dengan yaumun nadamah. Apa itu nadamah? Penyesalan. Tapi bagi setiap manusia akan ada dalam dirinya penyesalan. Penyesalan yang utama adalah dari dua nikmat ini. As-sihhah, kesehatan, wal firagh, dan kelonggaran atau kesempatan. Kita mendapatkan prestasi atau orang-orang yang mendapatkan prestasi yang baik itu waktunya hanya karena kemampuan dia memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Ini yang perlu bagi orang mukmin. Boleh jadi kita saling mendoakan agar mampu mendapatkan, memaksimalkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ada prestasi. Bukan penyesalan yang ada setelah tidak bisa diputar ulang, itu ibaratnya kaset. Saya biasa bersyukur kepada Allah, pribadi mohon maaf. Kenapa? Catatan kecil yang saya kadangkala belum merasa, bukan tidak syukuri nikmat Allah. Saya merasa boleh jadi tidak tahu mengaji. Tidak ada secuil ilmu agama yang menjadi modal hidup saya. Kalau bukan karena dipaksa oleh orang tua. Sehingga, ya Allah, seandainya sudah ada petunjuk saat itu, usia kecil, tidak nanti hanya belajar karena dipaksa, atau kalau dulu orang tua masih memukul. Tidak nanti mau belajar karena dipaksa, dari awal memang kasar. Mungkin tidak begini sekarang. Ini hal-hal begini kecil, kelihatan sepele. Bahkan boleh jadi waktu kita kecil dulu, saya mau main saja. Memang kita begitu. Tapi ternyata akan ada, mudah-mudahan bukan penyesalan bentuknya, tapi kesyukuran. Saya memberikan contoh kecil ini, ilustrasi kecil pada pribadi. Dipaksa orang tua, boleh jadi tidak bisa sama sekali berguna di masyarakat kalau tidak pernah dipaksa oleh orang tua belajar yang namanya ilmu agama sedikit. Nah, mumpung sehat, kondisi kesehatan kita hari ini maksimalkan. Yang kedua, kelonggaran kita cari itu. Walaupun cara mencari waktu longgar ini di sela-sela kesibukan kalau kita yang sudah banyak tanggung jawab, tapi bagi kita yang punya banyak kelonggaran, senantiasalah berijtihad, senantiasalah cari inspirasi, cari suasana sejuk, kalau perlu datangi alam-alam yang luas, refreshing begitu, sehingga betul-betul bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita nikmati ke depan adalah memanfaatkan nikmat Allah yang ada saat ini, yakni kelonggaran. Banyak ilustrasi pemirsa sekalian. Bahkan mohon izin kalau saya sebut. Ada orang tua yang pernah disapa atau ditegur. Nenek karena sudah sangat bongkok. Sudah punggungnya menghadap ke langit. Tapi masih menanam kurma. Nenek, kenapa tanam kurma? Kurma itu tidak setahun baru tumbuh, baru berhasil, baru dipetik.
Dia bilang tidak. Saya makan buah kurma hari ini bukan hasil tanaman saya. Hasil yang ditanam oleh orang tua dan nenek saya. Hari ini baru saya tersadar. Maka saya menanam kurma ini biar bukan saya yang nikmati, tapi dia berguna bagi kehidupan generasi, boleh jadi di belakang saya. Ini selonggar, sudah sesempit apapun, kalau masih ada waktu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Isi kembali bekal referensi untuk melanjutkan hari Petani di Desa Kutambaru beralih budidaya salak dengan berita terpilih. Antisipasi banjir kiriman kembali datang, sebagian warga memilih bertahan. tanaman hias bernama monstera atau Harga bolong banyak diburu warga, meski kini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sehat. Kita bersua pagi hari ini karena kita juga memaksimalkan waktu. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan berikutnya kita lebih punya hitung-hitungan waktu. Makanya saya setuju orang yang setiap ada acaranya sudah selalu ada di depannya itu kalender. Itu penting. Bahkan jam itu di HP disiapkan untuk tahu jam ini saya gunakan untuk yang ini untuk bergurau, ini untuk yang ngaji, ini untuk yang tadzkirah, ini untuk berteman misalnya. Baik, pemirsa sekalian. Tapi kenapa ya kita mensyukuri nikmat Allah yang ujian tadi, yang maghbunun tadi. Dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Allah sudah memberikan apa yang kamu minta. Bahkan Allah sudah jauh memberikan memang apa yang belum kita minta. Ya tadi kesehatan. Kita sudah sehat memang sebelum minta. Kita lahir ke dunia itu sudah sehat. Belakangan setelah kita punya cara makan sendiri, cara bergaul tersendiri, baru ada penyakit-penyakit. Nah, Allah sudah memberikan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Jadi, apa yang kita minta Allah berikan. Yang kita belum minta saja Allah sudah lama memberikan. Bahkan hidup kita saja itu sudah pemberian Allah. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi, andai kata kamu mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan. Ada orang yang jengkel. Kenapa saya lemah? Kalau dia melihat orang sehat, dia akan makin jengkel. Kenapa Allah kasih saya begini, lemah fisik saya? Padahal itu sudah perilaku dia. Karena yang dia lihat orang yang sehat, yang lebih menjaga kesehatannya. Sementara orang yang jengkel tadi karena ada penyakitnya, misalnya lumpuh. Kalau diingatkan dengan yang lebih parah dari dia yang mati, dia malah akan bersyukur. Ya Allah, ternyata ya. Jadi, mensyukuri nikmat Allah itu lihat jangan yang lebih baik dalam membuat kita lalu menyesali diri, tapi lihat yang lebih rendah nikmat yang dia gunakan daripada kita. Nah, kita lanjutkan ayatnya pemirsa sekalian. Innal insana lazalumun kafar. Na'udzubillah. Kita dikasih oleh Allah nikmat, kadangkala kita maghbunun, merasa nikmat itu otomatis lalu kita tidak maksimalkan as-sihha wal faragh tadi. Innal insana, tapi Allah tegaskan, menyindir kira-kira. Tapi memang watak manusia. Jadi innal insana lazalumun, hobi menganiaya dirinya. Jadi kalau kita menyesal di satu fase hidup kita, entah karena tua, entah karena tanpa prestasi pada usia tertentu, orang lain punya prestasi yang bisa dibanggakan, lalu kita menyesal. Memang kata Allah, la zalumun,
punya bakat untuk menganiaya dirinya. Yang kita minta dikasih Allah. Yang kita tidak minta Allah sudah jauh kasih memang. Kafar, bahkan banyak yang ingkar. Nah, di sini pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita tersentak bahwa oh iya, nikmat yang Allah karuniakan itu terutama sehat dan al-firagh itu adalah sesuatu yang memuliakan dan membuat saya tertawa di akhir. Kalau di akhirat, akhir kehidupan dunia, kita akan tertawa di akhirat. Fase-fase kehidupan kalau ada yang kita banggakan karena mengisi waktu tadi, kita juga akan bahagia. Nah, pemirsa sekalian, hidup ini juga sesungguhnya itulah al-faragh yang sesungguhnya. Kesempatan yang hakiki adalah hidup itu. Nah, berkaitan dengan itu, ada ayat yang kita ingat. Penyesalan sesungguhnya adalah hari akhir. Jadi kita katakan dunia ini kesempatan yang hakiki, al-faragh yang hakiki. Apa itu? Ada ayat begini. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah. Ini biasanya diucapkan oleh orang yang pada saat mau sakarat sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah kaya, pernah punya kesempatan, pernah punya kebijakan, tapi tidak nyuruh orang, tidak nyuruh anaknya untuk berbuat soleh. Pada saat ia lumpuh, biar anaknya mendekat, sudah tidak ada yang mau dekat. Karena sakit nih, apalagi kalau anaknya kurang soleh, jauh. Di situ dia menyesal, apalagi terutama mau sakarat. Dia berkata begini, ya Allah, laula akhartani, seandainya bisa ditunda, jangan 1 jam. Jangan 1 jam. Laula akhartani ila ajalin qarib, sedetik saja. Fa asaddaq, saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, saya akan menjadi yang soleh. Apa maksudnya? Pada saat dia sudah sekarat dalam hidupnya, sudah dia lihat 2 pilihan jalan. Kalau soleh ke kanan, kalau toleh atau fasik di dunia ke kiri, dan tidak ada kebaikannya. Apa yang sebelum sekarat itu rumahnya, apa yang ia tahan sebelum sekarat, dia akan berkata, saya akan soleh. Caranya, as-saddaq, saya sedekahkan semua. Penyesalan yang tentu sudah tidak ada gunanya. Makanya, al-sihah wal-faragh, kesempatan memperbaiki diri, atau kesempatan mendidik generasi, lakukan memang, mumpung itu masih ada. Sebagai catatan akhir pemirsa sekalian, jangan kita terlalu terbuai yang lalu tidak mau menerima saran. Kalau ada yang mengingatkan kita tentang bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, baik itu waktu kita sehat maupun waktu-waktu kita longgar untuk berbuat kebajikan. Lakukan kebaikan hatta sampai andai kata kita sudah tahu bahwa sakit ini sayalah yang akan membawa kepada sakarat menghadap Allah, karena sekecil apapun amalan di situ bermakna besar bagi kehidupan kita yang kekal di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam memberikan pemberitaan pada masyarakat, tetap menjadi sumber informasi, memberitakan berbagai informasi yang dapat membangkitkan rasa optimisme di masyarakat. Saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menyampaikan selamat ulang tahun untuk Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.
Rawapening ini adalah satu-satunya rawa yang ada di Kabupaten Semarang, sekaligus juga menjadi salah satu objek wisata yang ada di kabupaten ini. Dulunya sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar Rawapening ini bermata pencarian sebagai nelayan yang mencari ikan di dalam rawa. Tapi karena lambat laun semakin banyak enceng gondok yang tumbuh di Rawapening, sehingga banyak juga para nelayan yang akhirnya beralih dari yang tadinya mencari ikan menjadi pencari enceng gondok sebagai sumber mata pencarian mereka. Di sini saya tidak akan mengajak Anda untuk berwisata di Rawapening, tapi saya akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh bagaimana aktivitas para nelayan yang beralih menjadi pencari enceng gondok di Rawapening ini. Rawapening, danau alam yang terletak di cekungan terendah antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran, kini mengalami pendangkalan disertai pertumbuhan enceng gondok yang tentunya membuat populasi ikan di Rawapening berkurang. Di tengah kepungan enceng gondok, selipan keindahan di rawa seluas 2.700 hektar ini tetap masih menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Rawapening. Pagi ini, di tengah ramainya wisatawan yang berkunjung, di hamparan Rawapening saya melihat beberapa nelayan dengan perahu kecilnya berlayar di antara area yang ditumbuhi enceng gondok. Saya pun mencoba untuk mengikuti aktivitas salah satu nelayan yang akan berangkat untuk mencari tanaman enceng gondok. Di tengah perjalanan dengan perahu kecil yang saya tumpangi, saya menemui Pak Ponidi yang puluhan tahun sudah menjadi nelayan Rawapening, namun kini lebih sering mencari tanaman enceng gondok sebagai sumber penghasilannya. Bukan tanpa alasan bagi Pak Ponidi untuk tak lagi mencari ikan. Pertumbuhan enceng gondok yang terus melebar membuat populasi ikan di rawa pun semakin berkurang. Maka tak ada pilihan lain baginya selain mencari tangkai tanaman enceng gondok untuk kemudian nantinya dijual kepada pengrajin berbahan tanaman enceng gondok. Cari ikan sekarang sama dulu beda? Ya berbeda Mbak. Hasilnya gimana? Hasilnya lebih bagus dulu. Ya, kendalanya dari enceng gondok gitu Mbak. Ya sekarang enceng gondok kan lebih banyak. Carinya ikan nggak ada lokasi. Ya. Oke, kalau sekarang nyari ikan dapat berapa kilo Pak sehari? Nah itu nggak bisa ditentukan ya, kadang-kadang 5 kilo, kadang-kadang 4 kilo, kadang 2 kilo gitu. Kalau dulu dapat berapa? Kalau dulu itu masih banyak ikan ya paling nggak 10 kilo pasti dapat. Beginilah cara Pak Ponidi saat mengambil tangkai enceng gondok. Dengan menggunakan sabit, dia memotong bagian pangkal beberapa tangkai daun enceng gondok sekaligus. Dan saya pun mencoba untuk mengambil tangkai enceng gondok seperti yang ia lakukan. Nah, udah diajarin sama bapaknya gimana caranya buat ngambil enceng gondok, jadi nggak sembarang ukuran yang bisa diambil, hanya untuk ukuran-ukuran segini, kurang lebih 60 cm untuk bisa dijadikan bahan kerajinan tangan. Setelah dipangkas pangkalnya, kemudian bagian ujungnya nih dipangkas seperti ini. Nah, baru inilah yang nanti dikeringin. Udah Pak ya? Selesai mengambil enceng gondok, kami pun kembali ke daratan. Enceng gondok basah ini selanjutnya dijemur hingga kering. Untuk mempercepat pengeringan, para nelayan menggunakan herbisida dengan cara menyemprotkannya ke tangkai enceng gondok yang siap dijemur. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk pengeringan enceng gondok tanpa menggunakan herbisida. Dengan menggunakan herbisida, hanya dibutuhkan 2 hingga 3 hari agar enceng gondok benar-benar kering. Enceng gondok kering ini kemudian dikumpulkan dan nantinya dijual kepada pengepul setiap seminggu sekali dengan harga jual Rp4.000 per kilogramnya. Para nelayan rata-rata mendapatkan penghasilan Rp50 hingga Rp70.000 per harinya dari enceng gondok ini. Enceng gondok kering dimanfaatkan oleh para pengrajin untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan. Saya pun jadi penasaran bentuk kerajinan seperti apa yang dihasilkan dari tanaman enceng gondok ini. Dan tak jauh dari Rawapening, tepatnya di wilayah Lopai Tuntang, saya pun mendatangi salah satu tempat produksi kerajinan tangan dari enceng gondok. Bahan baku enceng gondok di tempat ini didapatkan dari Rawapening. Berbagai macam barang kerajinan enceng gondok dibuat, mulai dari pernak-pernik
hingga perabotan rumah tangga. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga belasan juta rupiah. Untuk pernak-pernik kecil hingga alas kaki, harganya mulai Rp2.000 hingga belasan ribu rupiah. Untuk perlengkapan rumah tangga seperti bantal kursi dan kotak serbaguna seperti ini, dijual dengan kisaran harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Ada juga perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan pengikat ruangan. Usaha kerajinan berbahan enceng gondok bukannya tak berkendala. Di musim penghujan, membuat kualitas bahan dari tangkai enceng gondok menjadi kurang baik karena penjemurannya yang tak maksimal. Memang lancar, cuma kadang-kadang ya pas kendalanya waktu penghujan itu. Waktu hujan, enceng gondok keringnya lama, Mbak. Keringnya lama, kalaupun kering, kadang-kadang timbul jamur. Dibutuhkan ketekunan dan keterampilan untuk dapat memproduksi barang-barang kerajinan seperti ini. Serat enceng gondok yang cukup kuat dan ciri khas anyaman yang tebal membuat enceng gondok memiliki tempat tersendiri di hati para konsumen. Gimana Mas, udah jadi? Udah. Yang ini ya? Iya. Oke. Nah ini saudara salah satu produk kerajinan yang terbuat dari bahan baku enceng gondok, di mana tadi enceng gondok yang memiliki nilai ekonomi rendah di tangan yang terampil nyatanya bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, setelah seharian saya berkutat dengan enceng gondok, saatnya mengisi perut yang sedari tadi mengeluarkan suara. Di daerah Tuntang ini terkenal dengan kuliner khasnya bernama kecok kambing. Kecok kambing yang terkenal di daerah ini adalah yang berada di Desa Tlogo. Banyak penjual kecok yang melabelinya sebagai kecok Tlogo. Saya pun mampir di salah satu warung kecok dan memesan satu porsi kecok kambing. Kecok ini hampir sama dengan olahan kambing bernama tengkleng dan tongseng yang menggunakan rempah-rempah sebagai bumbu utamanya. Bahan utama kecok Tlogo ini adalah bagian kepala dan kaki kambing. Namun karena kepala dan kaki kambing yang digunakan jumlahnya kurang mencukupi, maka dicampur dengan daging kambing. Yang membedakan kecok dengan olahan kambing lainnya adalah penggunaan ampas minyak kelapa yang disebut blendo sebagai pengental kuah. Aroma gurih dari blendo dan rempah-rempahan yang kuat berpadu menjadi rasa khas kecok Tlogo. Konon dulunya kecok dengan rasa pedasnya ini digunakan sebagai jamu untuk meredakan rasa lelah. Jadi yang paling dominan rasa dari kecok ini adalah pedas. Tapi pedasnya saudara bukan karena cabai rawit, karena cabai rawit tidak digunakan untuk bumbu kecok ini. Jadi pedasnya di sini adalah pedas lebih ke jahe dan juga lada. Tapi enak. Rawa pening dan sebaran tanaman enceng gondok yang kian menutupi danau hingga 60% dari luas total danau. Tentu saja bukanlah permasalahan terganggunya keseimbangan alam yang bisa dianggap sepele. Aksi Save Rawa Pening yang tiap tahunnya dilakukan oleh relawan lingkungan tentunya tak bisa berjalan sendiri. Perlu tindakan antisipatif yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Rawa Pening dan pemerintah setempat agar kelak keindahan danau alam ini tak hanya bisa didengar ceritanya saja tanpa bisa melihat danaunya. Karena bisa saja danau ini terancam hilang berganti daratan. Fun Fact, berita-berita terpopuler, mulai dari budaya pop para idola remaja, sorotan publik yang menjadi viral, hingga hal-hal unik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pop News, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi
di Kompas TV. Ancaman yang selalu mengintai, tak mengenal sebuah perangai, kejahatan yang sudah terangkai. Jangan lihat ciri-cirinya belum tentu. Jadi jangan terpesona sama penampilan, jangan terpesona. Mengikat diri bagai belenggu rantai. Target setiap Rabu pukul 10 malam di Kompas TV. Museum Gedong Arca terbagi dalam 3 halaman yang disesuaikan dengan konsep Tri Mandala, yaitu Jabe Sisi atau halaman luar, Jabe Tengah atau halaman tengah, dan Jeroan atau halaman dalam. Di halaman luar Museum Gedong Arca ini merupakan tempat pelayanan informasi kepada para pengunjung museum. Memasuki halaman tengah, kita dapat menjumpai bangunan-bangunan yang menyimpan berbagai peninggalan purbakala dari zaman prasejarah hingga sejarah. Seperti kapak genggam, kapak perimbas, hingga kapak lonjong. Alat-alat ini pada masanya digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Selain itu, terdapat pula koleksi benda-benda aksesoris berbahan perunggu seperti gelang, cincin, tajak, dan benda lainnya yang merupakan bekal kubur di zaman tersebut. Di halaman tengah ini juga terdapat balai patok, yaitu tempat menyimpan koleksi dari masa sejarah berupa replika arca Betari Mandul, arca Nandi, stupika Candi Pegulingan, prasasti Belanjong, prasasti Candi Tebing Gunung Kawi, dan beberapa buah arca yang berasal dari abad 13 Masehi. Sementara di halaman dalam atau jeroan, terdapat 7 balai pelindung yang memamerkan koleksi peninggalan purbakala berupa sarkofagus yang berasal dari seluruh wilayah di Bali. Sarkofagus itu adalah merupakan koleksi unggulan Gedong Arca ini yang berasal dari masa prasejarah, yaitu dari masa perundagian atau megalitik. Sarkofagus ini merupakan peti kubur dari batu. Jadi pada masa prasejarah, sarkofagus ini merupakan alat kubur pada masa itu. Sarkofagus yang terbuat dari batu padas inilah yang merupakan koleksi unggulan Museum Gedong Arca. Sarkofagus merupakan peninggalan masa perundagian atau megalitik. Sarkofagus yang berupa peti batu berfungsi sebagai wadah kubur pada masa prasejarah. Orang-orang yang dikubur dalam sarkofagus pun hanya orang yang memiliki status sosial tinggi seperti kepala suku. Koleksi sarkofagus di museum ini diperkirakan berumur antara 2000 hingga 2500 tahun. Jadi orang-orang yang dikubur di dalam sarkofagus itu adalah orang-orang tertentu, seperti misalnya kepala suku. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dikubur dengan sarkofagus. Nah, di dalam sarkofagus itu tadi Bapaknya sudah menjelaskan ada aksesoris, ya biasanya yang disebut bekal kubur. Berupa apa biasanya, Bu? Biasanya berupa gelang-gelang dari perunggu, kemudian ada juga cincin, ada juga kalung, dan ada juga tajak perunggu. Ya, dengan adanya sarkofagus ini kita mulai mengenal, pada masa itu mulai mengenal adanya tradisi penghormatan terhadap leluhur. Artinya kan penghormatan kepada orang-orang yang
dihormati pada saat itu. Dengan cara meletakkan mereka di di dalam sarkofagus. Kemudian ada kepercayaan lahir kembali dengan memberikan bekal-bekal kubur. Kemudian juga ada yang dari Jemberana itu sarkofagus yang berbentuk seperti alat kelamin wanita. Kota Medan memiliki banyak bangunan yang bernilai sejarah. Seperti salah satunya gedung yang berada di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Balai Kota ini, yaitu Gedung London Sumatera atau Gedung Lonsum. Gedung yang berusia telah lebih dari 100 tahun ini memiliki gaya arsitektur Eropa yang bisa Anda lihat dari bentuk jendela yang berada di sisi kiri maupun sisi kanan dari Gedung Lonsum. Begitu juga dengan pilar-pilar besar yang berada di pintu masuk gedung ini. Untuk melihat lebih jelas bagaimana interior dari Gedung Lonsum, saya akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam. Ikuti saya. Gedung London Sumatera atau yang dikenal dengan Gedung Lonsum merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Medan. Lokasinya terletak di kawasan Kesawan yang berada di pusat kota. Berdirinya Gedung London Sumatera sebagai kantor perdagangan dan perkebunan. Namun kini Gedung London Sumatera hanya digunakan sebagai kantor administrasi, sedangkan lokasi perkebunan berada di Gunung Melayu. Gedung ini dibangun pada tahun 1916 bersamaan dengan lahirnya Ratu Juliana Louise Mary Wilhelmina yang merupakan anggota Dutch Royal Family. Adalah Daniel Harrison yang membangun gedung berusia 100 tahun ini. Secara keseluruhan, Gedung Lonsum dicat berwarna putih dan bertingkat 5. Bentuk Gedung Lonsum bergaya perumahan di kota London pada abad ke-18. Model arsitekturnya pun dipengaruhi gaya Eropa seperti yang terlihat pada bentuk jendela di sisi kiri dan kanan. Sementara gaya arsitektur kolonial Belanda terlihat pada tiang-tiang besar di depan pintu masuk. Gedung Lonsum juga merupakan gedung pertama di Medan yang menggunakan teknologi lift. Lift berarsitektur kuno ini sangat unik. Pintu lift masih menggunakan jeruji besi berwarna hitam pekat. Interior lift berukuran 1,5 meter dihiasi kayu tebal dengan lampu bulat berada di atasnya. Tidak ada tombol-tombol lantai di dalam lift. Yang ada adalah tuas yang dioperasikan oleh operator lift. Sampai sekarang, seluruh karyawan di Gedung Lonsum masih menggunakan lift buatan Weigood Limited Company ini. Mesin lift berada di lantai dasar, tepat di bawah tangga gedung. Kumparan kabel besar terlihat saat lift naik dan turun. Tentu suara berisik sangat terdengar. Humas Gedung Lonsum mengaku lift ini selalu dirawat seminggu sekali. Sejak pertama kali dibuat hingga saat ini, lift ini baru 1 kali mengganti tali penariknya. Gedung ini didirikan itu sebenarnya bertepatan dengan lahirnya dari seorang ratu Belanda yang namanya Juliana. Sebenarnya gedung ini didirikan itu pada tahun 1911, ya. Jadi gedung ini awalnya dijadikan sebagai operasional perusahaan zaman Belanda dulu, yang namanya Harrison Crosfield itu di tahun 1911. Sebelumnya mereka berkantor di kebun yang pertama kita di Begerpang tahun 1906. Nah, gedung ini dijadikan aktivitas biasalah dalam hal perkantoran, ya, dalam melakukan aktivitas kegiatan rutinitas sebagai kantor.
dan memanage semua pekerjaan-pekerjaan dari operasional kebun. Dan kantor ini juga sekarang, gedung ini juga menjadi sebuah kantornya cabang dari PT London Sumatera Indonesia yang sekarang ini, dan masih digunakan aktif. Dan ini juga kita ada beberapa peninggalan dari gedung ini, seperti yang mungkin kita tadi lihat, ada lift yang masih dioperasionalkan. Selain lift antik ini, gedung Lonsum dari dulu hingga sekarang masih mempertahankan kondisi asli lantai, dinding, pintu, gagang pintu, maupun fasilitas gedung seperti meja besar di ruang rapat. Tidak hanya itu, pada lorong tangga di setiap lantai gedung dipamerkan foto-foto lokasi perkebunan dan bentuk asli gedung Lonsum di abad 19. Seiring berjalannya waktu, jumlah karyawan di gedung Lonsum semakin bertambah. Perusahaan ini kemudian merenovasi bagian dalam gedung untuk menambah ruangan. Renovasi itu dilakukan di tahun 2007. Namun, tentu saja renovasi ini tidak mengubah bentuk maupun esensi dari keaslian gedung Lonsum. Seiring perkembangan zaman, gedung Lonsum kini menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Kota Medan. Ya saudara, itu tadi kita sudah melihat bagian dalam dari gedung Lonsum yang berada di kawasan Kesawan, Jalan Rahmayani, Kota Medan. Gedung ini yang sudah berusia 100 tahun lebih, kini telah menjadi cagar wisata yang dilindungi oleh pemerintah Kota Medan. Cesaria Diputri, Bahri Nasri, Kompas TV. Tindak kejahatan dengan menawarkan pembangunan perumahan syariah dilakukan sindikat ini sejak tahun 2015. Dalami wawasan informasi Anda dengan rangkaian update peristiwa lebih aktual, faktual, dan terpercaya bersama narasumber kredibel. Ini polisi ini masih menelusuri perkara pembobolan bank nasabah dari Maybank. Apakah ada saksi baru yang diperiksa? Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kompas Petang setiap hari pukul 4:30 sore live di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Namanya pun dijadikan sebagai nama jalan di salah satu sudut kota di Kota Bengkulu, yang merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu. Di salah satu sudut Jalan Fatmawati, didirikan rumah berwarna coklat dengan ornamen ukiran dalam bentuk rumah panggung. Tempat inilah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda yang pernah digunakan Fatmawati pada masa itu. Usia bangunan rumah ini relatif masih muda, diperkirakan belasan atau 20 tahunan. Melalui jasa sepupunya Abdul Ghafur, tanah yang dahulunya kosong dihibahkan pada pemerintah daerah untuk dibangun rumah Fatmawati. Rumah Fatmawati inilah yang diharapkan menjadi pengingat sejarah bahwa Fatmawati, ibu negara pertama, berasal dari Bengkulu. Fatmawati merupakan anak tunggal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Hadijah. Pada masa itu,
orang tua Fatmawati sering berpindah rumah. Pernah tinggal di Curup, Palembang, dan kembali ke Bengkulu lagi. Pada era 1938 hingga 1942, Fatmawati bersama orang tuanya pernah tinggal di dekat Simpang 5. Sebelum akhirnya Bung Karno meminang dan membawanya ke Jakarta. Rumah Fatmawati itu adalah hibah yang diberikan oleh Pak Abdul Ghafur, itu salah satu dari sanak familinya Fatmawati yang juga diurut-urut masih sepupu, dan kebetulan Pak Abdul Ghafur ini punya tanah, rumahnya ada di sebelah samping kirinya, sebelah kanan kan tanah kosong, kemudian itu rumah tanah itu kemudian Pak Abdul Ghafur punya inisiatif untuk mendirikan petilasan Fatmawati supaya ada semacam tempat museum gitu ya. Maka dibuatkan rumah yang kemudian dibikin rumah panggung itu, sehingga ini untuk mengenang, tidak sekedar mengenang Fatmawati sebagai anggota keluarganya, tapi juga nanti barang-barang peninggalan petilasan Fatmawati itu bisa disatukan di situ. Dua baju kebaya yang sempat digunakan Fatmawati dipamerkan di ruang depan. Kursi kayu dan meja marmer serta foto terpampang rapih dan terawat. Rumah ini memiliki luas bangunan 12 kali 10 meter dengan 2 kamar berukuran besar. Di salah satu kamar tersimpan ranjang besi, lemari kayu, serta kursi dan meja rias. Sementara di sudut kamar lainnya tersimpan rapi mesin jahit. Rumah ini oleh pemerintah daerah Bengkulu dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Benda-benda koleksi yang dimiliki ibu negara ini menjadi penghubung sejarah antara kini dan masa lalu. Memang dia lahir di sini. Orang tuanya itu namanya bapaknya Hasanuddin, nama ibunya Siti Khadijah. Jadi waktu dia lahir memang lahir di sini sampai dia dewasa, sampai dia bertemu dengan Soekarno itu. Jadi sesudah nikah langsung bawa ke Jakarta waktu itu. Ketemu Pak Soekarno itu di mana? Waktu rumah pengasingan itulah. Rumah pengasingan itu dulunya waktu Soekarno sana itu tempat berkumpulnya anak-anak muda Bengkulu waktu itu. Sebagai pejuang, sebagai seniman atau sebagai olahragawan sing ke sana. Dari tangan Ibu Fatmawati, bendera merah putih dijahit dan dikibarkan saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Metalia Soneta, Dharma Satria, Kompas TV, Bengkulu. Tahun yang ke-10 untuk Kompas TV. Saya berharap Kompas TV sebagai salah satu stasiun televisi yang diminati masyarakat dapat semakin kreatif dan inovatif dalam menyajikan informasi dan hiburan. Jaga kepercayaan masyarakat dengan terus menyajikan berita-berita dan informasi yang terpercaya, independen, dan berimbang.
TV, independen, terpercaya. Polisi menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan orang tua korban yang menjadi pelaku praktik pesugihan di Kabupaten Goa. Pemerintah Kota Makassar memperpanjang penerapan PPKM level 4 selama 2 pekan. Salah satu ruangan yang pernah ditempati Nurdin Abdullah di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan dibongkar. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda hari ini, Kamis 9 September 2021, yang bertepatan dengan 1 dekade Kompas TV. Bersama saya Wida Greni, inilah Kompas Sulsel selengkapnya. Kita awali Kompas Sulsel hari ini saudara. Polres Goa masih melakukan penyelidikan kasus penganiayaan orang tua kandung terhadap anaknya. Kepolisian kini telah memeriksa 9 orang saksi dan menunggu hasil tes kejiwaan orang tua korban. Penyelidikan kasus penganiayaan bocah perempuan oleh orang tua kandung terus berlanjut. Polisi kini sudah memeriksa sebanyak 9 orang saksi yang 2 diantaranya berperan sebagai paranormal. Selain rekaman video amatir aktivitas dukun tersebut, petugas juga menemukan ratusan buah kelapa yang ditimbun dedaunan yang diduga bekas kegiatan ritual. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka, yakni orang tua korban, paman, serta kakek korban. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil tes kejiwaan kedua orang tua korban yang menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwada di Kota Makassar. Jadi kondisinya masih sehat-sehat dalam sampai saat ini, tetapi kami dari penyidik masih menunggu hasil observasi dari pihak dokter. Belum ada kapan akan keluar Pak, informasinya? Untuk kapan atau ini kami masih koordinasi dulu dengan pihak dokter. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Berapa lama informasinya Pak? Informasinya di sana bisa paling cepat 2 minggu ataupun paling lama 2 bulan. Tergantung dari kooperatif atau tidaknya si yang diobservasi. Oh, terus kalau yang kemarin 5 orang itu bagaimana informasinya itu? 5 orang sudah diperiksa kemarin, alhamdulillah sudah diambil keterangan. Ada memang nanti saksi-saksi yang akan kami periksa kembali. Nanti kita jadwalkan kembali untuk. Informasinya ada dukun Pak? Ada salah satu yang diperiksa yang memang profesi atau pekerjaan dukun di kampung di. Seusai menjalani operasi mata, kondisi anak perempuan usia 6 tahun korban penganiayaan orang tua kandung di Goa, Sulawesi Selatan mulai membaik. Dokter sudah membuka perban korban setelah matanya dioperasi pada Senin kemarin. Menurut dokter, beberapa hari ke depan korban akan diperbolehkan pulang dan akan melakukan pengobatan lanjutan. Proses pemulihan mata korban diprediksi memakan waktu selama 4 pekan. Dokter juga akan melakukan terapi trauma korban. Saat ini sejumlah psikolog dan aktivis perempuan yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memantau kondisi psikis korban. Alhamdulillah tadi kita lihat bersama Prof. Pudu ini, kemudian Prof. Pudu ini dekan kedokteran dengan Dr. Yuyun. Alhamdulillah bagus, insya Allah hari ini sudah tidak diperban supaya membuat dia nyaman dan dia bisa menggunakan matanya. Jadi kalau kita lihat tadi anatomisnya sudah kembali, ya seperti tadi kemarin saya bilang bahwa insya Allah ini bagus, ini insya Allah jadi berkah buat anak ini, sudah cukup susah ya. Jadi kelihatannya bagus, jadi kita tidak perban. Semoga betul-betul dia menikmati sudah matanya. Jadi kalau dengan main game kan lama-lama itu terbuka, sudah.
Saudara, seusai menjalani operasi mata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa akan melakukan asesmen terhadap hak asuh korban. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan korban. Sejumlah psikolog dan aktivis perempuan yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memantau kondisi psikis korban. Sementara waktu korban ditempatkan di rumah aman dan diberikan terapi pemulihan trauma. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyatakan akan melakukan asesmen terhadap hak asuh korban. Sebelumnya, warga digegerkan dengan video di media sosial tentang penganiayaan yang dilakukan orang tua kepada anaknya di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penganiayaan ini diduga terkait ilmu pesugihan yang diyakini orang tua korban. Kalau dia melihat tetangganya kayak kemarin ya, itu kan mungkin adik-adik lihat dia berteriak-teriak itu karena banyak tetangga-tetangga dari sana, apalagi yang seumuran-umuran mamanya mungkin itu dia berteriak-teriak kemarin itu enggak mau masuk di ruangan karena banyak tetangganya dari sana, keluarganya dari Gantarang. Dia bisa kenali wajah-wajah. Iya, kan mereka katanya akrab semua, jadi tentu dia tahu kan, oh ini keluarga saya dari Gantaran, ini ibu-ibu yang orang di sini gitu. Apakah sudah punya rencana pasca perawatan di rumah sakit, iya, tempat tinggal korban seperti apa nanti? Insya Allah kami akan bawa ke rumah aman untuk tetap melakukan trauma healingnya di sana secara bergantian dengan dinas sosial. Kemudian setelah samping itu kami akan mengasesmen dan mencari keluarganya yang bisa nanti ditempati. Tapi tidak bisa juga langsung, ya, karena kami harus melakukan beberapa tes kejiwaan juga dengan. Kita ke informasi lain, Saudara. Kantor wilayah Bea Cukai Papua bersama Lantamal 14 Sorong serta Polairut Polda Papua Barat menggelar patroli laut. Patroli digelar untuk mengawasi barang ilegal masuk di perairan wilayah timur Indonesia. Patroli kali kedua ini digelar bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Patroli digelar dalam rangka pemberantasan tindakan melanggar hukum di kawasan perairan. Patroli dilakukan di beberapa titik di Papua dan Papua Barat yang masuk dalam kategori rawan. Operasi kali ini, Bea Cukai menggunakan kapal BC-3007 bersama kapal milik TNI Angkatan Laut dan juga Polairut, serta melibatkan ratusan personel. Kegiatan yang didukung TNI Angkatan Laut ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan kejahatan yang terjadi di laut dan melanggar hukum. Patroli Laut Jaring Welasia ini adalah operasi rutin Bea dan Cukai yang kami lakukan untuk di wilayah timur Indonesia. Jadi untuk di wilayah Papua, di bawah koordinasi Kanwil khusus DJPJ Papua. Di kami intinya adalah penegakan hukum di laut terkait Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, serta undang-undang lain yang dibebankan kepada Bea dan Cukai. Dan dalam hal ini kami selalu mengedepankan sinergi kebersamaan. Kami tunjukkan hari ini bahwa di sini kami bersama dengan kakak tertua dari Angkatan Laut, Pak dan Lantamal 14, juga dengan Bapak dari Polairut, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini untuk melaksanakan operasi terpadu. Dan ini merupakan suatu gagasan yang sangat baik karena berdasarkan pengalaman saya ketika dinas di Kepulauan Riau, di sana banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar hukum, baik itu penyelundupan maupun tindakan kejahatan yang lainnya. Usai jeda kami hadirkan informasi terkait Menpora menyambut kedatangan atlet Paralimpiade yang telah berlaga di Paralimpiade Tokyo 2020. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sudirman Sulaiman, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sulawesi Selatan ini kita sudah pernah pada titik-titik terendah dalam sejarah selama pandemi, tapi terus kemudian beranjak naik, mudah-mudahan bisa stagnan, kemudian turun kembali. Tapi paling tidak, kita tetap berkomitmen untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan kemudian bagaimana bersinergi bersama, tetap untuk ketat protokol kesehatan dalam rangka untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Salah satu usaha kita adalah tentu juga dengan mendukung program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Mari terus semangat untuk bahu-membahu berjuang melawan COVID-19 dengan ikhtiar 5M, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Harapan kita bebas dari pandemi COVID-19 sangat menggantung pada kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, Saudara. Kloter terakhir kontingen Indonesia yang berjuang di Paralimpiade Tokyo 2020 telah tiba di tanah air. Kedatangan para atlet disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kepulangan kloter terakhir kontingen Paralimpiade Indonesia pada Selasa pagi dipimpin langsung Chef the Mission Andi Herman serta atlet dari cabang olahraga pebulu tangkis dan paratletik. Termasuk peraih medali emas Leani Ratrika Oktila, Kalimatus Sadiah dan Hari Susanto. Indonesia mencatat prestasi luar biasa pada perhelatan Paralimpiade Tokyo 2020 dengan merebut 2 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu. Menpora Zainuddin Amali mengimbau kepada masyarakat untuk juga memberikan dukungan yang sama kepada Paralimpiade. Saudara, tim Raja Wali menang atas tim Garuda dalam simulasi Sudirman dan Thomas Uber 2021 di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta. Di hari pertama, simulasi turnamen dinilai cukup memuaskan dilihat dari kesiapan dan daya juang para atlet jelang turnamen beregu. PBSI menggelar simulasi jelang Piala Sudirman dan Thomas Uber dengan format Piala Sudirman di Pelatnas Cipayung Selasa siang. Tim Raja Wali membuka keunggulan dengan memenangi partai pertama lewat ganda campuran Zahria Hediana. Mereka berhasil mengalahkan pasangan juara dunia junior 2017 Rino Pita dengan skor 16-21, 21-12 dan 21-19. Keluar, kita lihat sebuah smash keras dari Rino. Tim Garuda berhasil menyamakan kedudukan setelah merebut kemenangan di partai kedua lewat sektor ganda putri. Apriani Rahayu, Feby Valencia menang 19-21, 21-19 dan 21-19 atas Amalia Cahya, Febriana Dwi Puji. Oh, gagal pengembalian dari Tiwi tadi sekali. Ganda putra dipertandingkan di partai ketiga. Tim Raja Wali kembali unggul setelah Hendra Setiawan Muhammad Reza Pahlevi menang 3 game atas Markus Gideon, Pramudia Kusuma Wardana 16-21, 21-18 dan 21-14. Skor kembali imbang setelah tim Garuda meraih kemenangan lewat tunggal putra. Oh, kali ini tidak berhasil. Ciko Aura Dwi Wardoyo menang atas Christian Adinata 21-10 dan 21-18. Dengan demikian maka berakhir sudah. Laga penentuan ditentukan di nomor tunggal putri. Tim Raja Wali akhirnya menang 3-2 setelah Saifi Rizka mengalahkan Esther Nurumi 21-13 dan 25-23. Keluar dan kita lihat pengamatan lapangan yang sangat baik. Simulasi ini sangat diperlukan untuk membangkitkan chemistry antar pemain, khususnya tim ganda. Selain itu, dari simulasi ini dapat menilai persiapan yang kurang dari para atlet untuk berlaga di ajang Super Series bergensi nanti. Ya, jadi pertama berdasarkan pengalaman kita, selain latihan, teman-teman juga harus menerapkan feel-nya. Ya gimana kalau kemudian mereka dihadapkan sebuah pertarungan yang langsung, jadi bukan hanya latihan harian, latihan smash, bertahan, tapi gimana mereka ada dalam suatu situasi pertarungan. Nah, dalam situasi pertarungan itulah kita akan bisa mendapatkan informasi tentang berbagai hal. Salah satu diantaranya seperti yang tadi saya sebutkan terkait dengan masalah gimana sebenarnya staminanya, gimana mentalnya. Mental ini kan yang paling penting ya. Kemudian gimana stamina dan teknik. Dan
kalau yang seperti ini ganda, kita juga pengen lihat chemistry-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kan tadi, salah satu kelemahannya adalah orang itu chemistry-nya belum jalan betul. Simulasi Piala Sudirman dan Thomas Uber hari kedua pada hari Rabu akan mempertemukan tim Harimau dengan tim Banteng mulai pukul 1 siang dan disiarkan langsung oleh Kompas TV, independen dan terpercaya. Helken Fridianto, Abdul Aziz, Kompas TV, Jakarta. Tim F1 Mercedes resmi mengumumkan George Russell akan menjadi tandem juara dunia 7 kali Lewis Hamilton mulai musim depan. George Russell yang menjalani musim ketiganya di Williams akan menggantikan Valtteri Bottas yang akan pindah ke Alfa Romeo musim depan. Pebalap 23 tahun ini akan menjadi rekan baru sang juara bertahan Lewis Hamilton. Russell pernah membalap sekali untuk Mercedes saat menjadi pengganti Lewis Hamilton yang positif terjangkit COVID-19 di Grand Prix Sakir pada Desember tahun lalu. Ia start dari baris terdepan dan hanya finish di peringkat ke-9 setelah tim melakukan kesalahan di pit stop. Ia juga mencetak podium pertamanya untuk Williams musim ini lewat performa kualifikasi yang menawan di balapan basah Belgia dengan meraih posisi runner-up. Petenis Republik Ceko Karolina Pliskova sukses merebut tiket perempat final Grand Slam Amerika Serikat terbuka usai mengalahkan Anastasia Pavlyuchenkova. Selanjutnya, Pliskova akan berhadapan dengan pemenang antara Bianca Andreescu melawan Maria Sakkari. Petenis unggulan keempat Karolina Pliskova tanpa kesulitan berarti berhasil menghentikan laju petenis Rusia Anastasia Pavlyuchenkova. Finalis Grand Slam Wimbledon ini mencetak 6 ace dalam pertandingan melawan unggulan ke-15. Pliskova menang 2 set langsung 7-5 dan 6-4 untuk merebut tiket ke perempat final Grand Slam Amerika Serikat terbuka 2021. Petenis Republik Ceko ini akan berhadapan dengan pemenang antara Bianca Andreescu melawan Maria Sakkari. Saudara, beredar video di media sosial salah satu ruangan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah yang pernah ditempati dibongkar. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 membuat kita kehilangan orang-orang terdekat, baik itu keluarga, kerabat, bahkan sanak saudara. Saat ini kita masih terus berusaha melawan COVID-19 dengan segala upaya dan berbagai kebijakan yang tentunya telah ditempuh oleh pemerintah. Mulai dari pembatasan sosial dengan membatasi mobilitas masyarakat hingga program percepatan vaksinasi. Timbulnya varian baru COVID-19 yang kini lebih mudah dan cepat menular membuat kita harus lebih berhati-hati demi melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lengah, terapkan 5M, bukan hanya tentunya peran pemerintah, namun partisipasi dan dukungan masyarakat tentunya yang diharapkan dalam penanganan pandemi ini yang sangat dibutuhkan untuk keselamatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga 2 pekan ke depan. Perpanjangan PPKM level 4 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri. Perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 dilakukan hingga 20 September 2021.
Sejumlah aturan dalam perpanjangan PPKM level 4 ini tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya. Restoran, rumah makan, dan kafe dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah dengan kapasitas pengunjung 25%, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan pada pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50%. Adapun jam operasional mulai pukul 10.00 WITA sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah dan diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, saat ini Kota Makassar telah berada di zona oranye penyebaran COVID-19. Yang pertama adalah kita sudah mendengarkan pengumuman, kita dosa kecewa, kita tetap level 4. Bentuk sayangnya pemerintah pusat kepada warga Kota Makassar. Hari kemarin saja itu kita cuma 34, bahkan 14. Ya. Sehingga saya kira kita semakin menurun, bor kita sisa 19. Bor ICU kita 20. Nah, segala ukuran-ukuran kita dalam keadaan yang lebih baik. Untuk mencegah euforia atau kegembiraan berlebihan, maka PPKM dengan status level 4 ini menjadi bahagian yang membuat kita harus terus berjuang. Jangan puas dengan orange, kita menuju kuning. Walaupun kita masih tetap level 4. Perpanjang 2 pekan lagi, Pak? 2 pekan lagi, tapi saya kira relaksasinya jauh lebih baik. Dan protokol tetap harus dilaksanakan. Oke, siap. Kita ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Saudara. Salah satu sekolah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yakni SD Negeri 2 Kendari, mulai menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun salah satu persyaratan yang diberlakukan pihak sekolah, yaitu setiap siswa harus memiliki kartu tanda pengenal khusus. Untuk pertama kalinya selama pandemi, Sekolah Dasar Negeri 2 Kendari menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, siswa yang hadir diwajibkan menggunakan tanda pengenal. Hal ini bertujuan agar siswa mudah diarahkan saat mencari ruang kelas masing-masing berdasarkan tanda pengenal, sehingga tidak terjadi kerumunan. Sejumlah orang tua juga menyambut baik pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini setelah sekian lama hanya bisa belajar daring akibat pandemi. Pertama karena fungsi guru sudah akan jalan lagi. Yang kedua, orang tua yang tadinya menggantikan sementara fungsi guru itu mulai berkurang sehingga dia bisa mengurus kegiatan yang lain. Nah, yang ketiga, anak saya itu kelas 1. Jadi memang dia merindukan situasi sekolah sebenarnya. Dia selalu bertanya kapan sekolahnya, karena dia belum pernah merasakan, maka dia ingin segera sekolah. Oke, dengan kebijakan tatap muka ini ya, sebagai orang tua saya tentu sangat setuju. Berarti Bapak setuju, Pak ya? Sangat. Karena kami termasuk sekolah besar, kami ambil itu seharusnya 30% dari jumlah siswa yang ada. Kami itu berjumlah 835 siswa. Nah, tetapi kami datangkan dari kami datangkan separuh dari dalam kelas, misalnya ada 30 orang, seperti kelas 1 itu berjumlah 30 orang, maka yang datang hanya 15 orang. Kami laksanakan secara per shift. Jadi ada shift A dan ada shift B. Nah, shift A itu kami datangkan hari Senin, kemudian hari Rabu dan hari Jumat. Kemudian shift B-nya kami hadirkan hari Selasa, hari Kamis dengan hari Sabtu. Saudara, video pembongkaran kamar atau ruang kerja mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di rumah jabatan gubernur beredar di media sosial. Dalam video pembongkaran kamar ini pun sempat terjadi adu mulut. Dalam video yang beredar, pembongkaran kamar Nurdin Abdullah di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan sempat terjadi adu mulut dengan petugas yang menggunakan baju seragam ASN. Sementara itu, menanggapi pembongkaran tersebut, Kepala Biro Umum Setda Sulawesi Selatan, Idam Kadir, menyampaikan bahwa yang dibuka itu bukanlah ruangan kerja atau kamar pribadi Nurdin Abdullah, melainkan ruangan atau VVIP tamu untuk melakukan pengecekan ruangan yang perlu dibenahi dengan mengganti kunci pintu.
Idam Kadir menambahkan dengan adanya pengecekan dan pergantian mata kunci tersebut sesuai tupoksinya dalam memeriksa karena sudah lama tidak dihuni sejak Nurdin Abdullah menjalani proses hukum di KPK. Iya, tapi kan belum ada izin ibu terus bongkar begini, harus ada izin dong. Masa ibu hargai? Saya mau tanya, ada izin tidak dari owner? Di kamar rumah tangga menggantikan kuncinya. Setelah diganti kunci, kamar rumah tangga kasih kembali kuncinya ke penanggung jawab. Kenapa kami ini mau ngecek apa-apa saja yang rusak, karena mau pembenahan rumah jabatan untuk dianggarkan di urban atau pokok. Tadi sempat Pak Kasman juga tadi ke sana dan dihalang-halangi oleh keluarga Pak Ena ini nggak mungkin. Ya, mungkin ada miskomunikasi atau seperti apa? Koordinasi sama keluarga bahwa ini kan kamar-kamar itu yang rusak-rusak itu dirujam, dia mau benahi. Kayak di ruang makan itu kan sudah ada lembab, kamar-kamar itu busuk sudah lama yang tinggali. Di Pak Kasman ya menyampaikan pada keluarga untuk menganggarkan apa-apa saja yang rusak di dalam rujam itu. Saudara, Sat Narkoba Polrestabes Makassar menangkap 3 oknum mahasiswa yang kedapatan memiliki ganja seberat 1 kg. Ketiganya merupakan salah satu aktor pengedar ganja di kalangan mahasiswa di Kota Makassar. Sebuah video amatir memperlihatkan saat personel Satres Narkoba Polrestabes Makassar menggeledah salah satu rumah kos di Jalan Abdesir, Makassar. Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan 1 kg ganja siap edar. Selain ganja, polisi juga menyita alat timbangan elektronik dan alat linting ganja. Penggeledahan ini merupakan hasil pengembangan pasca ketiga oknum mahasiswa tersebut ditangkap di salah satu minimarket yang berdekatan dengan kampus mereka. Para pelaku merupakan salah satu aktor pengedar ganja di kalangan mahasiswa. Mereka mendapatkan barang haram tersebut seharga Rp1 juta melalui media sosial Instagram. Atas perbuatannya, ketiganya diancam hukuman 20 tahun penjara, sementara admin akun medsos yang menawarkan ganja tersebut kini dalam pengejaran polisi. TKP tersebut kami mengamankan 3 orang, yaitu saudara F, kemudian saudara I, kemudian saudara R, yang mana 3 orang tersebut 2 merupakan mahasiswa dari salah satu kampus juga yang ada di Kota Makassar, 1 orangnya pekerjaan swasta. Dari ketiga orang tersebut kami mengamankan narkotika yang kami duga adalah ganja. Kita ke informasi mancanegara, saudara. Warga Washington DC menyaksikan instalasi yang memadukan karya-karya pelukis abad ke-19 Vincent van Gogh dengan teknologi digital 3 dimensi. Pameran Van Gogh The Immersive Experience yang dimulai 2017 di Napoli, Italia, ini juga dipasarkan secara unik. Dalam pameran ini penonton diajak masuk dalam sebuah pengalaman baru. Paduan dunia klasik dengan modern. Karya Vincent van Gogh hidup berkat teknologi 3 dimensi. We take the art, we digitally remaster it, and then we animate the individual elements within the art, but always respecting the content of the art and never really introducing new things to the art. Dalam proyeksi digital yang menutupi seluruh ruangan, terlihat objek-objek favorit pelukis Belanda abad ke-19 ini. What was really different was it was on the floor too, so it was really like you're inside the painting. Karya Van Gogh bernilai jutaan dolar, tapi semasa hidupnya ia tidak dianggap pelukis besar dan hanya berhasil menjual beberapa lukisan dengan harga murah. Gayanya dianggap tidak cocok dengan tren pada era itu, sehingga disepelekan. Vincent van Gogh hidup dalam kemiskinan dan cobaan. Ia menderita gangguan mental yang membuatnya memotong telinga sendiri. Mulai aktif berkarya di usia 28 tahun, ia tewas akibat luka tembak diri pada umur 37. He painted over 900 paintings in 9 years, which is an incredible amount of paintings, and over 1,100 drawings.
sketches. You can see they're drying over a period of days, and he's painting them every day because that's all he had at his disposal. Padahal sebetulnya ia agak buta warna. And so he didn't see all the colors like we do. People theorized that that's why you get these rich colors, is because when he saw yellow, and he was painting orange. When he saw the blues very lively. Bagi sejumlah pengunjung, pameran ini membawa nostalgia. Anthony misalnya teringat pada almarhumah ibunya. Right before she got sick and passed away, she painted a lot of sunflowers. It was one of her favorite things, and there's a couple examples in the first part of the gallery that, like, I saw them and just cried. Pameran ini berlangsung hingga Januari 2022. Penyelenggara berharap dari sini pengunjung jadi tertarik untuk datang ke museum dan melihat-lihat lukisan sambil belajar tentang sejarah para penciptanya. Dari Washington DC, VOA. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Kompas Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Wida Greni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada meskipun Anda telah divaksin. Seperti rajin mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kalau nggak dipasung gitu kabur terus Pak. Kalau ke rumah sakit saya nggak ada biaya Pak, belum pernah katanya gitu. Kenapa saya tanya di warga situ sampai dipasung? Ternyata di situ masyarakat tidak ada akses untuk membawa ke dinas kesehatan. Menyelesaikan masalah pasung bukan hanya sekedar melepaskan orang dari pasungan, tapi apa kelanjutannya, apa kemudian? Jalani pemasungan dengan kaki terantai. Inilah hari-hari yang harus dilalui Jamani. Pria 43 tahun asal Kecamatan Warung Gunung, Lebak, Banten. Bukan waktu sebentar. Jamani yang alami gangguan jiwa jalani ini selama 15 tahun. Sehari-hari ia tinggal bersama ibunya yang telah lanjut usia. Kesulitan ekonomi membuat Jamani tidak pernah dibawa ke puskesmas, apalagi rumah sakit. Tadinya kan galak gitu ya, suka ngejar-ngejar anak kecil gitu. Kalau nggak galak masih nggak dipasung. Tidak jauh dari rumah Jamani, seorang wanita berusia 23 tahun juga mengalami hal serupa. Ia adalah Rohana. Sudah 5 tahun ia dipasung dalam bilik bambu. Keluarga terpaksa memasung Rohana karena ia kerap berupaya kabur. Lagi-lagi karena alasan kesulitan ekonomi, membuat keluarga hanya mampu memberikan Rohana pengobatan alternatif.
Kalau nggak dipasung ini kabur terus Pak. Pengobatan pulang kampung sih udah berapa lah udah itu. Kalau ke rumah sakit saya nggak ada biaya Pak, belum pernah katanya gitu. Jalani pemasungan selama bertahun-tahun, Jamani dan Rohana baru mendapat perawatan medis sejak setahun terakhir. Untuk pengobatan, petugas puskesmas rutin mengunjungi mereka. Bukan hal mudah memberi pemahaman tentang larangan pemasungan. Kendala yang dihadapi memang yang pertama untuk pembebasan ODGJ yang dipasung adalah pemahaman dari keluarga ODGJ. Mereka ketakutan untuk ODGJ pasung ini dibebaskan seperti itu. Pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masih nyata ada di Indonesia. Tim Berkas Kompas juga menemukannya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak 30 tahun lalu, MS dipasung dalam sebuah bilik bambu dengan kaki dirantai. Rantainya itu membahayakan gitu loh, masih membacok tetangga itu sebelah. Udah pernah dibawa ke rumah sakit atau? Ya, di Porong, di mana itu? Malang, ke Surabaya. Kalau pulang ya gitu. Saudaranya sendiri di sininya. Terus yang sudah meninggal, yang masih kecil itu sudah gitu. Saat ini ada 3,8 juta jiwa mengalami gangguan jiwa berat. 480.000 jiwa diantaranya menderita skizofrenia. Sementara itu sebanyak 18.000 jiwa masih mengalami pemasungan. Dari beragam jenis gangguan jiwa berat, itu yang paling mudah dan memang paling banyak itu skizofrenia. Namun ada lagi gangguan yang lain, ya. Sehingga memang nomenklatur gangguan jiwa berat itu sebetulnya variasi banyak sekali. Mulai dari yang kita sebut tadi gangguan pecahnya kepribadian sampai yang kita sebut gangguan kepribadian, ya, atau gangguan bipolar. Ujung depresi, perasaan dari sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan bermuara pada ketidakberhasilan dia untuk menjalani hidup. Akibatnya apa? Mendingan akhir hidup. Nah itulah sekarang datanya juga sudah sangat mengkhawatirkan. Tiap 40 detik satu orang bunuh diri. Itu data dunia. Indonesia datanya di Riskesdas 1 hari 5 orang. Masalah pemasungan ODGJ menggugah berbagai pihak termasuk polisi untuk bergerak. Ibda Nani Yuliati, anggota Polres Nganjuk, Jawa Timur, telah 5 tahun berupaya membebaskan ODGJ dari pemasungan. Hingga saat ini, ia telah membebaskan 15 ODGJ dari pemasungan. Kesulitannya adalah karena keluarga ini mungkin sudah lama keluarganya menderita, jadi setiap sudah diobatkan, kadang ada yang sampai habis rumah, habis sawah, tidak sembuh. Jadi itulah yang membuat saya kesulitan. Saya meyakinkan keluarganya ini yang susah, pasti mendapat tantangan, ditentanglah sama keluarganya. Yang sudah lama sudah saya habis ini tidak sembuh, mana mungkin bisa sembuh. Jadi saya harus berulang kali, harus tetap dengan sabar saya datangi, saya dekati keluarganya sampai keluarganya mengizinkan untuk diobatkan. Membebaskan ODGJ dari pasung bukanlah perkara mudah. Meski dilarang pemerintah sejak tahun 1977, praktek ini masih ada. Pun dengan soal ketentuan pidana bagi pelaku pemasungan terhadap ODGJ, hukuman yang diatur dalam undang-undang belum sepenuhnya berlaku. Kementerian Sosial mengidentifikasi alasan masyarakat masih menerapkan pasung. Di antaranya, masyarakat kurang mengetahui tentang ODGJ, rasa malu dan persepsi negatif pada masyarakat dianggap membahayakan, kesulitan biaya, penyakit tak kunjung sembuh, dan ketidaksabaran dalam merawat ODGJ. Pemasungan ODGJ masih banyak terjadi. Inikah bukti masalah ODGJ belum sepenuhnya tertangani oleh pemerintah?
Kenapa saya tanya di warga situ sampai dipasung? Ternyata di situ tidak ada akses untuk membawa ke dinas kesehatan. Desainer busana Indonesia Ana Avanti membuat baju APD menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Akan memberi kompensasi atau Berita dari seluruh Indonesia kita amati, dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kompas Siang kembali hadir menyapa Anda. Isi kembali bekal referensi untuk melanjutkan hari Petani di Desa Kutambaru beralih budidaya salak dengan berita terpilih. Antisipasi banjir kiriman kembali datang, sebagian warga memilih bertahan. Tanaman hias bernama monstera atau Ada bolong banyak diburu warga, meski kini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Fun Fact, berita-berita terpopuler, mulai dari budaya pop para idola remaja, sorotan publik yang menjadi viral, hingga hal-hal unik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pop News, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas Siang kembali hadir menyapa Anda. Isi kembali bekal referensi untuk melanjutkan hari Petani di Desa Kutambaru beralih budidaya salak dengan berita terpilih. Antisipasi banjir kiriman kembali datang, sebagian warga memilih bertahan. Tanaman hias bernama monstera atau Ada bolong banyak diburu warga, meski kini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Senam pagi menjadi salah satu kegiatan mengawali hari di Yayasan Al-Fajar Berseri yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Ini bukan yayasan biasa, namun merupakan panti rehabilitasi untuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Berdiri sejak tahun 1992, yayasan ini lahir dari rasa simpati seorang mantan kusir, Marsan Santoso, terhadap ODGJ yang terlantar. Saya itu adalah dulu buka kusir andong. Yang tiap hari pekerjaan saya itu narik anak-anak yang untuk usia TK gitu. Nah di situ di perumahan itu kan ada tempat pembuangan sampah tuh. Nah itu berhari-hari orang ODGJ dia mungkin tidur di situ, tinggal di situ tempat pembuangan sampah. Dia itu makan di kantong plastik yang sudah digerumunin lalat. Jadi semalaman saya pas melihat, semalaman saya nggak bisa tidur, kepikiran terus, membayangkan, ya bahwasanya makanan itu barangkali binatang aja atau hewan aja nggak doyan dimakan atau nggak dimakan gitu. Kok ini manusia gitu. Nah, saya semalam kepikiran, jadi besok sore jam 5 yang sama saya ambil tuh, saya bawa pulang. Saat ini sebanyak 375 ODGJ tinggal dan menjalani rehabilitasi. Selain dibawa oleh keluarga, sebagian lainnya merupakan limpahan dari dinas sosial dan kepolisian. Dalam rehabilitasi, Marsan menerapkan perawatan alternatif dan berdialog dengan masing-masing ODGJ. Katanya dulu ngamuk. Iya. Betul. Iya. Katanya kamu mukul kaca. Iya. Mana bukti tangannya? Aku lihat. Oh ini ya, betul ini ya. Dengan mereka ini, ya, bahasanya kita pakai bahasa cinta. Baik laki-laki
maupun perempuan. Terapi saya yang paling pokok itu kan doa, ramuan, pijet, ada urut, dan pembinaan. Pembinaan itu ada dua macam, ada pembinaan rohani, ada pembinaan jasmani, kayak olahraga, kayak ada pengajian. Ternyata mereka juga sebetulnya ya punya kemampuan, walaupun mungkin kemampuannya nggak maksimal. Yang jelas kita gali. Kayak tadi kan ada yang bisa baca Al-Quran, yang begitu merdu suaranya. Minta duit. Buat apa duit? Buat nyopet duit. Kamu sehat? Sehat. Salah satu ODGJ yang dirawat di panti rehabilitasi ini adalah Naca. Wanita berusia 22 tahun ini sudah menjalani rehabilitasi sejak tahun 2015 lalu. Sebelumnya ia pernah mengalami pemasungan selama 3 tahun. Ya nanti kamu kalau sehat ya. Ya. Pengen sehat nggak? Di situ dia kakinya sudah kecil karena dirantai sama kayu, kakinya dua-duanya. Kenapa saya tanya di warga situ sampai dipasung? Ternyata di situ masyarakat tidak ada akses untuk membawa ke dinas kesehatan. Kenapa? Karena mungkin masih awam ya, orang-orang dulu awam. Apalagi ini sakitnya bukan sakit fisik, sakit jiwa. Jadi ada masyarakat lebih mudah memutuskan udah pasung aja daripada dia membahayakan orang atau juga dia dibahayakan orang lain. Akhirnya dipasung. Sejak datang ke yayasan 4 tahun lalu, keluarga Naca hanya mengunjunginya setahun sekali. Marsan tak menampik, Naca telah ditolak kembali ke keluarganya. Penolakan oleh keluarga juga terjadi pada Sondak, mantan ODGJ yang kini bekerja sebagai relawan di Yayasan Al-Fajar Berseri. Sehari-hari, ia membantu memasak dan membagikan makanan bagi warga binaan. Ia dibawa keluarganya tahun 2006 lalu dan telah dinyatakan sembuh 2 tahun kemudian. Meski sembuh, keluarganya enggan menerima Sondang. Stigma dari lingkungan sekitar atas kondisinya sebagai mantan ODGJ juga masih terjadi. Karena keluarga saya sampai sekarang belum mau siap menerima saya. Jadi mereka seperti membuang seperti itu. Mereka hanya siap kalau saya hanya sekedar berkunjung saja gitu. Di sekitar sini kan pasti ada suka mengejek ya. Kayak mereka ragu-ragu untuk mendekati kita gitu Mbak. Kan bekas orang begitu gitu ya, bekas orang gila gitu. Nanti nepa penyakitnya seperti gitu Mbak. Stigma masih menjadi masalah dalam penanganan ODGJ. Pun bagi ODGJ yang telah sembuh. Lantas, bagaimana negara hadapi masalah ini? Tanggung jawab dari Kementerian Sosial itu adalah memberikan layanan lanjutan yang disebut dengan rehabilitasi sosial lanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan kerja dan lain sebagainya. Bahkan kalau memang nanti ya ada keinginan atau inisiatif dari mantan ODGJ yang ingin membuka usaha, ya itu juga dalam balai kami juga kami berikan pendidikan ya bagaimana untuk membuka usaha-usaha masing-masing, usaha-usaha mikro. Kami juga memberi layanan yang kita sebut dengan UEP, usaha ekonomi produktif, memberikan bantuan dana permodalan agar mereka bisa membuka usaha-usaha. Komitmen pemerintah atasi permasalahan mantan ODGJ nampaknya masih berjalan setengah hati. Fakta di lapangan, stigma mantan ODGJ masih terjadi. Bekal pelatihan selama di tempat rehabilitasi belum cukup bisa membuat mereka produktif setelah sembuh dari gangguan jiwa. Karena kita sudah diberikan kegiatan untuk pelatihan pertukangan gitu ya, bangunan gitu. Satu, kedua kita ada yang ngurusin kambing, dan ketiga itu juga ada yang kita punya ternak lele. Inilah Mbak yang belum ada lapangan kerja untuk kita. Itu saya masih beban yang berat. Memang orang seperti ini Mbak nggak boleh jauh dari pengawasan. Sementara walaupun dia sehat, kalau nggak diawasi, nggak dikomandoi, dia belum bisa. Nah harapan saya ke depan, cobalah masyarakat sadarlah ya bahwa ODGJ itu masih bisa sembuh, masih bisa berguna untuk orang lain dan untuk dirinya. Nah kan selama ini kan dikucilkan, diasingkan, bahkan juga diusir.
stigma yang terjadi juga jadi salah satu penyebab keterlambatan penanganan ODGJ secara medis. Lantas, cukup memadaikah pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia? Terus terang saja memang pemerintah belum memberikan perhatian khusus terhadap mereka ya. Inilah saksi kunci selengkapnya bersama saya Iriana Mardanus hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Fenomena kriminalitas yang kerap terjadi di sekitar kita, kronologi dan sudut pandang sebuah peristiwa. Nenek ngeluarin peluru senjata. Temukan dalam Saksi Kunci, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang di Kompas TV. Kalau saya nggak ada agama, saya mau minta bantuan sama siapa? Dilema yang menjerat, menelusur hingga akar ayat. Nah, yang kita khawatirkan rumah sakit masuk di dalam rujukan penanganan COVID-19. Mencari siapa yang terlibat hingga batas yang tak terlihat. Seharusnya negara mulai bisa mengoreksi. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV. Klik setiap minggu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Indonesia menjadi negara dengan jumlah ODGJ terbanyak se-Asia Tenggara. Itulah hasil laporan Global Health Data Exchange pada tahun 2017. Dengan jumlah penduduk saat itu 264 juta jiwa, 27,3 juta diantaranya alami gangguan jiwa. Artinya, 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Secara medis, gangguan jiwa terbagi menjadi 10 jenis. Gangguan kegelisahan, gangguan depresi, dan skizofrenia yang menyebabkan penderitanya berhalusinasi. Pada jiwa ini abstrak, makanya kita bagi menjadi 3 komponen, yaitu bagaimana kita melihat pikirannya beserta isinya ya, dengan cara dia juga mengekspresikan isinya. Yang kedua, perasaannya, kita bisa lihat dari raut mukanya, dari dia mengekspresikan senyum, segala macam ekspresi kemarahannya. Yang ketiga, perilaku. Orang dengan gangguan jiwa berat membutuhkan perawatan khusus dan terpadu di Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan, Grogol, Jakarta Barat menjadi salah satu RSJ di Indonesia. Tak hanya menampung pasien dari DKI Jakarta, namun juga pasien dari provinsi lainnya. Para ODGJ akan menjalani perawatan selama 21 hari guna memperbaiki sistem otaknya. Pada pekan pertama, pasien diberi obat penenang. Setiap hari, pasien rawat inap melakukan kegiatan rutin seperti olahraga dan interaksi sesama pasien. Target kita seperti apa? Dia tenang, bisa kooperatif, bisa kerjasama. Mungkin halusinasinya, yaitu halusinasi pendengaran yang dia nyatakan sebagai
mendengar suara-suara ataupun perasaan keyakinannya yang keliru, kita akan membuat perawatan untuk forensik psikiatri. Karena pasien-pasien yang didiagnosa sebagai gangguan jiwa, pengertiannya kan sebenarnya bukan dilepas, tetapi dirawat di rumah sakit jiwa. Itu kita belum. Meski keberadaan rumah sakit jiwa sangat penting, faktanya Indonesia hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa. 32 diantaranya dikelola pemerintah, sementara sisanya milik swasta. Ironisnya, meski jumlah ODGJ cukup tinggi, 8 provinsi belum memiliki rumah sakit jiwa. Di antaranya Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Banten. Menjadi salah satu provinsi yang belum memiliki rumah sakit jiwa, pasien gangguan jiwa di Banten ditangani di rumah sakit umum dan puskesmas. Masalah lainnya, tidak semua RSU di Banten memiliki klinik kesehatan jiwa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, pembangunan RSJ menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Hal lainnya yang harus dipenuhi 5 tahun setelah pengesahan undang-undang adalah panti sosial dan rehabilitasi. Terus terang saja memang pemerintah belum memberikan perhatian khusus terhadap mereka ya. Dan dari pihak juga memang sekarang orang kita tambah banyak sih, cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan pihak fasilitas dan prasarana kita secara khusus untuk menangani mereka, memang juga daerah, pusat maupun daerah belum siap betul. Selama ini kan cuma kita ada konsultasinya ke Grogol kan, bersama dengan Rumah Sakit Jiwa Grogol. Nah gitu kita merasa berkepentingan dan perlu membangun rumah sakit jiwa di Banten ini. Masih kurangnya fasilitas kesehatan bagi ODGJ serta tidak adanya panti rehabilitasi dinas sosial membuat lagi-lagi peran serta masyarakat jadi tumpuan terakhir. Selama ini dinas sosial bermitra dengan 4 panti rehabilitasi swasta, salah satunya Yayasan Nur Rahman di Serang, Banten. Menampung puluhan ODGJ, kini panti ini terkendala kapasitas tampung dan tenaga perawat. Karena ngirim ODGJ itu kadang jauh ke Grogol. Nah setelah sampai ke Grogol itu harus ada ini, akhirnya kan yang ribet itu akhirnya disimpan mana udah dibawa, tapi dengan persahabatan akhirnya dibawa pulang lagi. Nah akhirnya masuk ke kita lagi. Penanganan ODGJ masih menyisakan sejumlah problematika, mulai dari kekurangan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan jiwa, kasus pemasungan, hingga upaya mengembalikan hak-hak mantan ODGJ dalam masyarakat. Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah indikator standar pelayanan minimal atau SPM guna memastikan para ODGJ dapat ditangani. Kalau di SPM, tanggung jawab pemerintahnya untuk menyiapkan sarananya. Kalau di keluarga, maka dikatakan setiap keluarga jika mempunyai orang dengan gangguan jiwa berat harus diobati dan tidak boleh ditelantarkan. Minum obat secara rutin menjadi salah satu cara pengobatan ODGJ. Hasil riset kesehatan dasar Kemenkes 2018 menyebut, kebanyakan alasan ODGJ tidak rutin meminum obat dalam 1 bulan terakhir adalah karena merasa sudah sehat, tidak rutin berobat, dan tidak mampu membeli obat rutin. Tentang pemasungan, Indonesia menargetkan bebas pasung pada tahun 2019. Akankah cita-cita Indonesia bebas pasung dapat terwujud? Target bebas pasung itu sangat realistis. Kami mobilisasi dengan tim reaksi cepat ya untuk penjemputan. Jemput bola pada keluarga-keluarga yang memang kita dapatkan informasi dalam keluarganya ada ODGJ. Pasung ini tidak bisa diselesaikan dari lingkup kesehatan. Dia merupakan akumulasi dari berbagai macam aspek. Ada kemiskinan di situ, ada kesulitan akses di situ, ada pengetahuan yang memang juga masih jauh dari pemahaman orang dengan gangguan jiwa harus diapain. Stigma masyarakat tentang gangguan jiwa pun masih begitu tinggi. Nah, stigma-stigma seperti ini memberikan juga dampak keterlambatan jadinya. Menyelesaikan masalah pasung bukan hanya sekedar melepaskan orang dari pasungan. Kita
lupa meletakkan program lain, yaitu tadi maintenance-nya. Karena ternyata setelah orang diobati, ada pemahaman bahwa setelah diobati dia pulih. Padahal sebenarnya dia memerlukan obat yang terus-menerus diberikan kepada dia untuk menjaga, menstabilkan dia tadi. Tahun yang ke-10 dari Kompas TV. Kompas TV selama ini memberikan kita berita yang aktual, pandangan-pandangan, malah perdebatan yang hangat. Tentunya harapan kita adalah tetap menjalankan profesi yang baik dengan prinsip independensi, mempelajari kebenaran, dan juga tentu informasi yang akurat. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Aprianto Jabri kembali menyapa ruang informasi Anda, tentunya di Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali aktivitas Anda pagi ini, tentunya kami akan selalu memberikan informasi yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan tentunya. Dan langsung saja kita menuju ke informasi yang pertama. Saudara, Three Gorges Dam yang berada di Cina merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Bendungan tersebut menjadi bangunan terbesar yang dibuat di Cina setelah tembok besar Cina. Ada juga bendungan Aswan yang terletak di Mesir. Volume air yang bisa ditampung dalam bendungan tersebut yakni sebesar 132 miliar meter kubik. Dan berikut ini beberapa bendungan terbesar di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Bendungan adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh manusia dengan cara menahan air sungai yang mengalir sehingga membentuk suatu tampungan air untuk menangani bencana alam seperti banjir bandang. Selain itu, bendungan juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kebutuhan air minum masyarakat, dan irigasi pertanian. Nah, berikut ini beberapa bendungan terbesar di dunia yang telah berhasil dibuat oleh manusia. Bendungan Kariba. Bendungan ini berada di negara Zimbabwe, Afrika. Bendungan yang memiliki panjang 628 meter dan tinggi 128 meter ini mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5.580 km persegi dan volume tampungan sebesar 185 miliar meter kubik. Bendungan Kariba difungsikan untuk pengendalian banjir dan pembangkit listrik di daerah Zimbabwe dan Zambia. Bendungan Bratsk. Bendungan ini berada di Siberia, Rusia, yang membendung Sungai Anggara. Bendungan yang memiliki panjang 1.452 meter dan tinggi 125 meter ini mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5.540 km persegi dan volume tampung sebesar 169,27 miliar meter kubik. Bendungan ini juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Okosombo. Bendungan ini berada di Ghana, Afrika. Bendungan yang memiliki panjang 700 meter dan tinggi 134 meter ini mampu menciptakan tampungan air seluas 8.500 km persegi
Volume tampungnya sebesar 144 miliar meter kubik. Bendungan Okosombo juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air dan wahana rekreasi. Bendungan Daniel Jansen. Bendungan yang membendung Sungai Manik Yugan ini berada di Kanada, Amerika Utara. Bendungan yang memiliki panjang 1.310 meter dan tinggi 213 meter ini mampu menciptakan tampungan air dengan volume tampungan sebesar 139,8 miliar meter kubik. Bendungan ini difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Guri. Bendungan yang satu ini berada di negara yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, yaitu Venezuela, Amerika Selatan. Bendungan yang memiliki panjang 1.300 meter dan tinggi 216 meter ini mampu menciptakan tampungan air seluas 4.000 km persegi dan volume tampungan sebesar 135 miliar meter kubik. Bendungan Guri dibuat untuk memasok 70% kebutuhan energi listrik di Venezuela. Bendungan Aswan. Bendungan yang membendung sungai terpanjang di dunia, yakni Sungai Nil ini, berada di negara Mesir, Afrika. Bendungan yang memiliki panjang 3.830 meter dan tinggi 980 meter ini mampu menciptakan tampungan air sebesar 132 miliar meter kubik. Bendungan Aswan difungsikan untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan juga irigasi pertanian. Bendungan WAC Bennett. Bendungan ini berada di Kanada, Amerika Utara, yang membendung Sungai Pitts dan membentuk Danau Wilson, salah satu danau yang terkenal di dunia. Bendungan yang memiliki panjang 2.068 meter dan tinggi 183 meter ini mampu menciptakan tampungan air seluas 1.773 km persegi dan volume tampungannya sebesar 74 miliar meter kubik. Bendungan ini juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Krasnoyarsk. Bangunan ini membendung Sungai Lisei yang berada di Rusia. Bendungan dengan panjang 1.065 meter dan tinggi 124 meter ini mampu menciptakan tampungan air seluas 2.000 km persegi dengan volume tampungan sebesar 73,3 miliar meter kubik. Bendungan ini dimanfaatkan sebagai pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan juga irigasi pertanian. Bendungan Robert Bourassa. Bangunan yang membendung Sungai Lagren ini berada di Kanada, Amerika Utara. Bendungan yang memiliki panjang 2.835 meter dan tinggi 162 meter ini mampu menciptakan tampungan air seluas 2.815 km persegi dengan volume tampung sebesar 61,7 miliar meter kubik. Bendungan ini dimanfaatkan sebagai pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan juga irigasi pertanian. Three Gorges Dam. Three Gorges Dam atau Bendungan Tiga Ngarai merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia, sekaligus pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Dibangun sepanjang 2,3 km, menyeberangi Sungai Yangtze Cina, proyek ambisius ini dinilai sebagai proyek terbesar Cina sejak dibangunnya tembok besar Cina. Bendungan ini juga merupakan pembangkit dengan sistem clean energy production. Listrik dari tenaga air yang dihasilkan dari bendungan ini setiap tahunnya akan menggantikan 50 juta ton batu bara yang digunakan dalam pembangkit listrik batu bara.
Nah, itulah tadi deretan bendungan terbesar di dunia. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi, di antaranya Pulau Sentinel di India menjadi tempat terlarang untuk dikunjungi. Apa penyebabnya? Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Surima Sulaiman, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sulawesi Selatan ini kita sudah pernah pada titik-titik terendah dalam sejarah selama pandemi, tapi terus kemudian beranjak naik, mudah-mudahan bisa stagnan, kemudian turun kembali. Tapi paling tidak, kita tetap berkomitmen untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan kemudian bagaimana bersinergi bersama tetap memperketat protokol kesehatan dalam rangka untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Salah satu usaha kita adalah tentu juga dengan mendukung program vaksinasi COVID-19 dan dilakukan di Sulawesi Selatan. Mari terus semangat, bahu-membahu berjuang melawan COVID-19 dari ikhtiar 5M, memakai masker, tangan dengan sabun, dengan jarak, jauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Harapan kita bebas dari pandemi COVID-19 sangat tergantung pada kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju ke informasi berikutnya, Saudara. Pusat data Google adalah lokasi yang dijaga ketat. Tidak semua orang diperkenankan masuk ke dalamnya karena terdapat triliunan data pengguna internet dari seluruh dunia. Sementara itu di India, terdapat sebuah pulau bernama Sentinel yang menjadi kawasan yang berbahaya untuk dikunjungi. Suku asli pulau itu tidak segan untuk melukai orang yang ingin masuk ke pulau tersebut. Dan berikut ini beberapa tempat terlarang untuk dikunjungi. Tidak semua tempat dengan catatan sejarah yang menarik atau keindahan alam bisa didatangi begitu saja oleh wisatawan. Alih-alih mempromosikan kawasannya sebagai tempat wisata untuk berlibur, beberapa lokasi ini justru tidak boleh sembarangan dimasuki oleh pelancong. Hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan masuk bangunan dan kawasan ini. Bahkan, jika ada yang berani melanggar, penjara hingga kematian siap menantinya. Berikut ini, lokasi-lokasi terlarang untuk dikunjungi bagi wisatawan. Fort Knox, Amerika Serikat. Fort Knox adalah pangkalan militer yang menyimpan cadangan emas batangan dan harta berharga Amerika Serikat lainnya. Disebut sebagai tempat paling aman di muka bumi, tidak boleh ada orang yang memasukinya. Terletak di Kentucky, Fort Knox dijaga oleh 30.000 tentara dan armada helikopter tempur. Terdapat brankas emas dilapisi oleh pintu seberat 22 ton yang tahan ledakan. Pusat data Google. Pusat data Google adalah lokasi yang dijaga ketat dan berpengaman tingkat tinggi. Di dalamnya terdapat triliunan data pengguna internet dari seluruh dunia. Ada 13 pusat data Google di seluruh dunia dengan 900.000 server di dalamnya. Banyaknya server membutuhkan daya listrik yang besar, sekitar 260 juta watt atau 0,01 dari penggunaan listrik dunia. Listrik sebesar ini mampu menerangi 200.000 rumah. Makam Kaisar Qin Shi Huang, Cina.
Pada tahun 1974, petani yang tengah menggali sumur menemukan 8.000 patung terakota berwujud tentara seukuran manusia, 500 lebih patung kuda, 130 kereta kuda di kompleks makam Kaisar Qin Shi Huang di dekat kota Xi'an, Provinsi Shanxi, Cina. Ribuan patung terakota tersebut dibuat sekitar 2.200 tahun lalu oleh 700.000 orang untuk menemani Kaisar Qin Shi Huang di akhirat. Kaisar pertama Cina itu dibaringkan di sebuah makam yang luas layaknya istana yang memiliki aula, menara, lobi, hingga kantor. Selain luas, makam sang kaisar juga dipercaya penuh dengan benda-benda berharga, termasuk batu mulia. Berbeda dengan patung tentaranya yang bebas dikunjungi wisatawan, makam Kaisar Qin Shi Huang tidak boleh dimasuki secara sembarangan oleh wisatawan. Salah satu alasannya karena tingginya kadar merkuri yang digunakan untuk menyegel makam sang kaisar. Satu-satunya yang diperbolehkan untuk menengok makam ini adalah pemerintah Cina. Area 51, Amerika Serikat. Wilayah paling terkenal yang tidak boleh dimasuki manusia adalah Area 51. Pangkalan militer Amerika Serikat ini terletak di Gurun Nevada, sekitar 80 km dari Las Vegas. Menurut pernyataan resmi pemerintah, Area 51 adalah tempat riset dan pengembangan jet tempur dan persenjataan. Yang menarik, tempat ini baru diakui oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2013. Sebelumnya, Gedung Putih selalu membantah keberadaan Area 51. Pulau Sentinel, India. Di Teluk Bengala, India, terdapat sebuah pulau yang dikenal dengan nama Sentinel. Pulau Sentinel di India ini merupakan salah satu kawasan yang sangat berbahaya untuk dikunjungi. Pemerintah India sendiri bahkan melarang orang-orang untuk mendekat. Mendekati pulau dengan jarak kurang dari 5 km akan dianggap sebagai tindakan ilegal. Sekilas, Pulau Sentinel tidak banyak perbedaan dari segi topografi maupun vegetasi. Namun yang menjadi masalah adalah penghuni lokalnya. Penghuni Pulau Sentinel sangat tidak suka dengan orang asing. Mereka akan berusaha menyerang orang tersebut dengan berbagai cara agar tidak masuk ke dalam kawasan mereka. Tidak ada yang tahu pasti mengapa suku Sentinel sangat tidak suka dengan orang luar pulau. Tapi ada anggapan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi populasi penduduk lokalnya sendiri. Poveglia, Italia. Pulau kecil ini disebut oleh penduduk lokal sebagai tempat paling berhantu di dunia. Terdapat kuburan massal orang-orang yang terjangkit penyakit menular. Juga ada rumah sakit jiwa di mana seorang dokter dirumorkan melakukan eksperimen terhadap pasien yang kemudian bunuh diri. Hanya sedikit orang yang menginjak pulau ini sejak tahun 1960. Penduduk lokal hanya mau mengantar turis dengan harga yang sangat tinggi. Namun, Poveglia baru saja dilelang pada tahun 2014 dan ada beberapa rencana untuk membangun tanah seluas 18 hektar ini. Merestorasi bangunan runtuh, gereja, rumah sakit, menara lonceng, dan juga rumah-rumah untuk para staf diperkirakan memakan biaya sebesar 20 juta US dollar atau sekitar 278 miliar rupiah. Gua La Saux, Prancis. Gua ini memiliki lukisan berusia 17.000 tahun yang menggambarkan manusia dan hewan. Jelas terlihat di lebih dari 600 gambar yang memenuhi dinding gua. Terdapat gambar kuda, aurochs, kijang, aneka tanaman yang sesuai dengan catatan fosil.
Gua ini terpaksa ditutup di tahun 1963 untuk melestarikan situs ini karena kunjungan wisatawan dan cahaya membuat gua ini ditumbuhi kristal, jamur, mikroba, dan lumut kerang. Ruang 39, Korea Utara. Terletak di Pyongyang, Korea Utara. Ruang 39 dikenal juga dengan nama Biro 39. Didirikan tahun 1970, Ruang 39 adalah organisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan mata uang asing untuk Kim Jong-un. Informasi Ruang 39 sangat minim, namun diyakini di tempat ini terkumpul 20 rekening bank di Swiss dan Cina yang digunakan untuk operasi pencucian uang dan tindakan ilegal lainnya. Biro 39 memiliki 130 perusahaan dagang yang dikendalikan langsung oleh Kim Jong-un. Nah, itulah tadi beberapa area yang dilarang untuk dikunjungi oleh wisatawan. Saudara, ada sebuah rumah di Polandia yang dibangun di celah antara dua bangunan besar dan disebut-sebut salah satu rumah terkecil di dunia. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 membuat kita kehilangan orang-orang terdekat, baik itu keluarga, kerabat, bahkan sanak saudara. Saat ini kita masih terus berusaha melawan COVID-19 dengan segala upaya dan berbagai kebijakan yang tentunya telah ditempuh oleh pemerintah. Mulai dari pembatasan sosial dengan membatasi mobilitas masyarakat hingga program percepatan vaksinasi. Timbulnya varian baru COVID-19 yang kini lebih mudah dan cepat menular membuat kita harus lebih berhati-hati demi melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lengah, terapkan 5M, bukan hanya tentunya peran pemerintah, namun partisipasi dan dukungan masyarakat tentunya yang diharapkan dalam penanganan pandemi ini yang sangat dibutuhkan untuk keselamatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Aprianto Jabri di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita menuju ke informasi berikutnya saudara. Ada sebuah rumah di negara Polandia yang menjadi salah satu rumah terkecil di dunia. Lebarnya bahkan hanya 120 cm saja. Rumah tersebut dibangun di celah antara dua gedung besar. Sementara itu di Portland, Oregon, ada pria yang nekat mengeluarkan biaya sekitar 3 miliar rupiah demi membuat rumah dari bekas pesawat Boeing 727. Dan berikut ini beberapa rumah atau bangunan unik yang ada di beberapa negara. Saat ini, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung di kala hujan ataupun tempat beristirahat saja. Rumah juga bisa dijadikan identitas pemiliknya. Sehingga tidak heran hingga saat ini banyak orang yang membuat rumah dengan bentuk yang unik, meskipun tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak. Dan berikut ini, beberapa rumah atau bangunan yang tampak tidak biasa dan unik di dunia. Apartemen sempit. Seorang wanita bernama Emma dari Australia yang sedang berkuliah di Jepang tinggal di sebuah apartemen kecil yang luasnya berukuran 8 meter persegi. Tampak Emma memegang kedua sisi dinding apartemen tersebut yang membuktikan betapa sempitnya tempat tinggalnya itu.
Ia memperlihatkan semua isi di dalam tempat tinggalnya, termasuk dapur, kamar mandi, dan taman kecil yang diatur sangat rapi di dalam apartemen sekecil itu. Bahkan, ia menata ruang tempat tinggalnya bukan hanya untuk tidur dan memasak, tapi juga untuk menari dan melakukan yoga di ruangan tersebut. Tidak ada kursi yang luas di ruangan ini, jadi jika teman-temannya datang, mereka hanya duduk di lantai ataupun duduk di depan halaman apartemennya. Rumah paling sempit. Siapa sangka, celah di antara dua gedung tinggi di Warsawa, Polandia ini dapat menjadi lahan untuk membangun salah satu rumah terkecil di dunia. Pada lahan yang hanya memiliki lebar 1,2 meter ini, seorang arsitek bernama Jacob Szczesny mendirikan sebuah bangunan rumah untuk seorang penulis dan pembuat film asal Israel yang bernama Edgar Keret. Rumah paling sempit di Eropa ini juga memiliki ruangan normal layaknya rumah biasa, namun dengan ukuran minimalis. Karena tidak ada ruangan untuk membangun jendela, maka cahaya matahari didesain bisa masuk melalui lubang kamar tidur. Di dalam rumah ini juga terdapat tempat yang dibutuhkan seperti dapur kecil, kamar mandi, tempat tidur, dan tempat kerja yang serba kecil yang bisa diakses melalui tangga. Skysphere. Ada sebuah rumah unik yang berbentuk bola yang berada di atas perbukitan. Rumah ini dinamakan Skysphere yang terletak di Bukit Palmerston Utara di New Zealand. Rumah ini memiliki pemandangan 360 derajat dengan kemampuan yang canggih di mana semuanya dikontrol menggunakan smartphone. Skysphere ini dibuat oleh Donna William yang mempunyai keahlian di bidang desain dan konstruksi bangunan yang tidak lazim ataupun aneh. Skysphere ini dibuat tahan terhadap gempa bumi dan juga dari terpaan angin yang sangat keras. Sebuah tangga yang berbentuk silinder adalah akses untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Glass Igloo. Rumah iglo ini bukanlah rumah iglo dari suku Eskimo, melainkan hanya bagian kawasan wisata yang berada di Finlandia. Iglo ini ukurannya tidak terlalu besar, namun tampak mewah. Dalam iglo ini kita dapat melihat fenomena alam yang sangat indah, yaitu aurora. Para tamu dapat menikmati iglo yang tidak biasa ini, karena sekeliling iglo ini terbuat dari kaca yang transparan dan menakjubkan. Setiap iglo terdapat 2 buah tempat tidur, sebuah kamar mandi, sauna bar, dan fasilitas-fasilitas hotel pada umumnya. Untuk harga menginap per malam di tempat ini, yakni sekitar $455 atau sekitar 6 juta rupiah. Underwater Room. Kamar 3 lantai yang mewah ini terletak 250 meter dari salah satu pulau kecil di Tanzania. Bagian paling atas kamar ini adalah sebuah balkon dengan pemandangan 360 derajat tanpa ada halangan apapun di atasnya. Balkon ini sempurna untuk melihat langit pada waktu malam hari dan melihat matahari terbenam di sore hari. Untuk lantai tengah, terdapat ruang makan, kamar mandi, dan dapur yang sangat nyaman untuk bisa melihat pemandangan laut dari dekat. Dan yang paling unik, bagian bawah dari bangunan ini berada di bawah laut sedalam 4 meter. Di dalam kamar ini, para tamu dapat melihat kehidupan bawah laut di siang hari, dan para tamu juga dapat tidur dengan nyaman di malam harinya. Rumah Boeing 727. Ada seorang pria bernama Bruce Campbell yang membuat rumah dari bekas pesawat Boeing 727. Rumah pesawat dari Bruce Campbell ini terletak di tengah-tengah hutan yang berada di daerah Portland, Oregon. Bruce menempati rumah ini selama 6 bulan saja dalam setiap tahunnya. Rumah pesawat ini di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang makan, dapur, dan tempat tidur. Setiap harinya, Bruce masih berusaha melengkapi interior ruangan di dalam pesawat ini seperti kursi dan lampu. Bruce telah menghabiskan biaya $220.000 atau sekitar 3 miliar rupiah untuk membangun rumah ini. Sky Lodge. Banyak para pecinta adrenalin yang datang ke Sky Lodge ini. Hotel kapsul gantung ini terletak di samping puncak salah satu tebing tertinggi di Peru.
tebing ini berada 12 km dari lembah. Kapsul-kapsul gas ini merupakan kamar yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Tiap kapsul ini memiliki panjang 7,5 meter dan tinggi 2,5 meter. Bahannya terbuat dari aluminium dan polikarbonat yang memiliki pemandangan 300 derajat. Untuk sampai ke tempat kapsul ini, Anda harus memanjat sekitar 120 meter dari bawah tebing, di mana tidak semua orang mau melakukannya. Selain di Peru, tempat yang sama persis seperti hotel kapsul ini juga ada di Indonesia, yaitu letaknya berada di Gunung Parang, Purwakarta. Dan itulah tadi rumah dan bangunan unik yang ada di dunia. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya, Prianto Jabri, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya wajib bagi kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal termudah yang dapat kita lakukan ialah dengan menggunakan masker. Selamat pagi dan sampai jumpa. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Kompas TV. 10 tahun sudah Kompas TV mengudara untuk menemani pemirsa Indonesia melalui sajian informasi yang independen dan terpercaya. Semoga tetap menjadi TV nasional yang menghadirkan informasi akurat, berimbang, dan mencerdaskan pemirsa. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, tindak kejahatan terjadi. Kami menarik benang merah peristiwa kriminal yang menjadi perhatian publik. Selamat datang di Gelar Perkara, Saudara. Sejumlah perkara kriminal akan kami gelar ke hadapan Anda. Gelar Perkara setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Desainer busana Indonesia Ana Avanti membuat baju APD. Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Akan memberi kompensasi atau Berita dari seluruh Indonesia kita amati, dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kalau saya nggak ada agama, saya mau minta bantuan sama siapa? Dilema yang menjerat, menelusur hingga akar ayat. Nah, yang kita khawatirkan rumah sakit masuk di dalam rujukan penanganan COVID-19. Mencari siapa yang terlibat hingga batas yang tak terlihat. Seharusnya Terpercaya. Polisi terus meningkatkan penyelidikan dengan mengotopsi jenazah kakak korban penganiayaan di Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 4 orang menjadi tersangka atas kasus penganiayaan anak yang diduga bermotif pesugihan. Polisi menaikkan status kasus kerumunan di Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan dari penyelidikan menjadi penyidikan. 5 orang saksi telah diperiksa termasuk pihak manajemen kafe. Tewasnya 41 orang narapidana dalam kebakaran yang diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di Lapas Tanggerang, Banten kemarin menjadi peringatan akan kedaruratan perbaikan manajemen lapas. Problem tingkat hunian lapas yang jauh melampaui kapasitas serta pemenuhan standar keamanan dan keselamatan mendesak untuk diatasi. Pemerintah menetapkan strategi jangka panjang untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Lalu apa saja langkah yang akan dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 dan apakah perilaku masyarakat dapat mendukung langkah tersebut? Kami akan perbincangkan hari ini.
Penyebaran varian MU di 32 negara menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya mencegah masuknya varian baru virus SARS-CoV-2 yang disebut lebih berbahaya ini. Salah satu antisipasinya adalah memperketat bandara dan pelabuhan internasional. Kompas Bisnis hari ini akan mengulasnya. Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi. Mejanya nggak hilang, ada mejanya. Tapi hari ini memang ada yang istimewa. Logonya juga kan, ada spesial 1 dekadenya. Iya, jadi hari ini 9 September 2021, Kompas TV genap berusia 10 tahun, 1 dekade. 1 dekade. Ya, jadi selamat ulang tahun untuk Timothy Marbun. Oh iya, saya hari pertama siaran saya masih ingat loh, 9 September tuh, 2011 pada waktu itu. Ya nggak di studio ini belum ada gitu. Ya. Itu masih di tempatnya memang studio khusus, bukan studio kita gitu. Dan itu